warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, sahabat publik sekalian dan Tribuners. Berjumpa lagi dengan saya, Alfiana, selaku host atau moderator dari seri diskusi Ruang Publik yang saat ini sudah memasuki edisi ke-17. Wow, sangat berbangga diri karena hari ini kita kedatangan narasumber dan pembicara yang sangat luar biasa, dan juga sudah ada sekitar 45 orang sahabat publik yang bergabung melalui Zoom meeting, dan juga kita sapa sahabat publik dan Tribuners kita yang bergabung melalui YouTube channel Tribun Timur. Nah, sebelum memulai acara ini, mungkin izinkan saya untuk mereview sedikit terkait dengan Ruang Publik ini. Jadi, Ruang Publik adalah sebuah seri diskusi online yang inspiratif dan juga edukatif. Tema yang diangkat itu sangat beragam, berkenaan dengan problematika isu publik yang sesuai dengan perkembangan zaman, juga terkait dengan perubahan pola interaksi masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, narasumber yang diundang dalam seri diskusi publik ini juga sangat beragam, berasal dari akademisi, praktisi, pegiat partai politik, anggota legislatif, dan juga kepala daerah serta aktivis sosial yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Nah, untuk ruang diskusi edisi 17 kali ini cukup menarik karena dilaksanakan secara kolaboratif oleh 4 lembaga yang saling berkolaborasi. Yang pertama adalah Lembaga Studi Kebijakan Publik, LSKP. Yang kedua adalah The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, atau TII. Yang ketiga adalah Suara Kebebasan, dan juga bekerjasama dengan Center for Peace, Conflict, and Democracy, CPCD, Universitas Hasanuddin. Nah, untuk tema yang diangkat sendiri, sahabat publik sekalian dan Tribuner, sangat menarik juga untuk menghadapi pemilu 2024 yang saat ini rangkaiannya sudah sedang berlangsung. Kita mengangkat tema Unpacking Persepsi dan Partisipasi Politik Anak Muda menjelang pemilu 2024. Wah, ini sangat tidak sabar sekali saya sebagai moderator akan mengulik banyak dari narasumber dan pembicara kita untuk sore hari ini, siang atau sore hari ini. Nah, kemudian untuk di ruang diskusi publik edisi 17 ini juga disupport oleh Tribun Timur selaku media partner kita dalam kegiatan ngopi atau ngobrol virtual. Wow, sangat luar biasa. Nah, untuk Zoom meeting sekalian, sahabat publik, sudah ada 4 narasumber kita yang sudah bergabung. Saya sapa dulu ya sebelum kita melihat profil dari keempat narasumber kita. Mungkin yang pertama Ibu Mbak Adinda. Wah, selamat siang Mbak. Siang Alfi. Iya, kayaknya masih jam 1 ini di WIB ya Mbak ya, di Jakarta. Ya. Kita sapa yang ada di Makassar, Ibu Gusti. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Pak Agus sendiri, mungkin sudah bergabung di Zoom meeting. Oke. Iya, selamat siang. Mohon izin untuk Pak Agus Melas karena masih ada rapat dengan pimpinan lain. Jadi mohon maaf sekali, beliau digantikan dengan tenaga ahlinya ya. Ditunggu sebentar. Seperti itu. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak konfirmasinya dari Komisi Pemilihan Umum. Insya Allah pembahasan kita pada siang sore hari ini akan tetap semangat membahas tentang persepsi anak muda dan juga partisipasi politik. Oke, diharapkan ada insight yang bisa diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Baik, sahabat publik sekalian, saya sudah menyapa ketiga narasumber kita, maka izinkanlah operator untuk menampilkan dulu profil dari ketiga narasumber kita. Silakan. Baik, terima kasih banyak operator. Jadi itu profil dari narasumber kita.
Yang narasumber pertama kita ada Mbak Adinda Tenriake Mukhtar dari Direktur Eksekutif The Indonesian Institute yang sudah bergabung dengan kita juga bersama di Zoom meeting ini. Kemudian yang kedua ada Pak Agus Melas dari Komisi Pemilihan Umum. Dan juga yang ketiga ada Ibu Gustiana Kambo, Dr. Gustiana Kambo MSI, selaku dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Jadi ada 3 background narasumber yang hadir pada siang sore hari ini. Baik, untuk tema yang kita angkat sebagai pembuka, jadi memasuki tahun pemilu 2024, serangkaian kegiatan telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, pemilu 2024 ini memiliki posisi yang sangat strategis untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, terlebih berdasarkan laporan The Economic Intelligence Unit tahun 2020 itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, skor Indonesia dalam tingkat internasional itu ada dalam posisi 6,30. Nah, itu jauh dari negara-negara tetangga. Nah, Indonesia menempati urutan keempat dalam ranking global terkait dengan partisipasi politik. Kemudian skor ini tentunya mengalami penurunan dari angka 52 sebelumnya, dari 52. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan adalah tingkat partisipasi politik. Nah, di sini salah satu bentuk partisipasi politik yang harus digencarkan oleh seluruh pelaksana pemilu adalah partisipasi dari pemilih pemula atau anak muda itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dari definisi anak muda itu sendiri sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2009 tentang bagaimana definisi dari pemuda, dan untuk angkanya sendiri itu mencapai 92 juta sebesar 24% di tahun 2021 terkait dengan angka statistik pemuda yang ada di Indonesia. Nah, angka ini tentunya harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pesta demokrasi. Nah, tentunya untuk melihat bagaimana partisipasi pemuda, The Indonesian Institute telah melakukan serangkaian upaya untuk melihat bagaimana sih sebenarnya persepsi pemuda dan juga partisipasi pemuda. Nah, upaya ini dituangkan dalam bentuk riset yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Adinda. Nah, kemudian secara garis besar, hasil angket atau riset yang dilaksanakan oleh The Indonesian Institute ini nantinya akan memaparkan terkait dengan bagaimana sih anak muda itu terlihat tidak apatis dalam politik dan menginginkan partisipasi yang bermakna dalam proses politik termasuk pada pemilu 2024 mendatang. Nah, rasa-rasanya kalau misalnya dijelaskan oleh saya secara pribadi tidak akan komprehensif dijelaskan oleh Mbak Adinda yang telah bergabung bersama kita. Nah, untuk seri diskusi Ruang Publik edisi 17 pada siang sore hari ini, kita akan mulai dengan pemaparan terlebih dahulu dari ketiga narasumber kita untuk merespon tema yang telah kita angkat. Kemudian setelah itu saya akan memberikan kesempatan kepada Tribuners dan juga sahabat publik untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, atau saran. Kemudian setelah itu akan diberikan feedback dari ketiga narasumber kita dan akan ditutup dengan closing statement dan harapannya menghadirkan rekomendasi dan juga ajakan. Nah, ada yang saya lupa sepertinya. Jadi karena kita berkolaborasi dengan Suara Kebebasan, ada ajakan untuk sahabat publik, ajakan menulis. Nah, sebagai bagian dari diseminasi dan juga kampanye aktif terhadap kegiatan yang berlangsung setiap harinya terkait dengan tema-tema sosial dan juga kepemiluan, ada ajakan dari Suara Kebebasan untuk menuangkan tulisan. Jadi sahabat publik dan Tribuners, baik yang bergabung melalui Zoom meeting dan juga YouTube channel Tribun Timur, jadi dapat mengirimkan tulisannya di portal Suara di email Suara Kebebasan, redaksi suarakebebasan@gmail.com. Nantinya akan di-share melalui room chat ya. Kemudian nanti 3 tulisan terpilih akan diposting di portal Suara Kebebasan, yaitu suarakebebasan.id. Nah, website ini memiliki misi untuk mempromosikan ide-ide tentang kebebasan dan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kebebasan dan pasar bebas melalui website yang aktif dan interaktif. Wow, kayaknya jangan disia-siakan ya kesempatan kali ini. Untuk 3 tulisan terbaik nanti akan
di-share di portal Suara Kebebasan. Dan juga Suara Kebebasan ini akan memberikan paket buku untuk sahabat publik dan juga Tribuners yang akan dikirimkan kepada para penulis terpilih. Wow, sangat luar biasa. Kayaknya saya juga selaku moderator tertarik untuk hal ini. Baik, sudah banyak sekali opening dari saya. Mungkin langsung saja untuk narasumber pertama kita, Mbak Adinda dari The Indonesian Institute, untuk memaparkan terkait dengan bagaimana sih selama ini langkah-langkah yang dilakukan oleh TI, utamanya dalam hal riset terkait dengan menelaah persepsi dan juga partisipasi anak muda untuk menghadapi pemilu 2024 dan juga merespon tema yang kita angkat pada siang sore hari ini. Silakan Mbak Adinda. Terima kasih banyak Alfi untuk pembukaannya dan perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, di sana menjelang sore. Salam anti diskriminasi, salam kebebasan, salam Nusantara, salam sehat untuk kita semua. Ini yang paling sering, yang terakhir ini nih, salam sehat. Sebelumnya atas nama The Indonesian Institute Center for Public Policy Research dan Suara Kebebasan, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas semangat kolaborasi dengan teman-teman di Kota Daeng, terutama dengan teman-teman LSKP, Bang Yani yang kita ngobrol baru lewat WA di Desember lalu dan akhirnya ini terwujud, lalu bertemu juga dengan Alfi lagi dan Mas Awi, dan juga dari CPCD Unhas, Bu Dr. Gustiana, apa kabar Ibu? Maaf saya tidak sempat ketemu kemarin waktu wawancara karena ada tugas lain. Iya, senang sekali bertemu sehat. ini, sehat selalu. Dan juga dari KPU RI, Mas Agus tadi diinfokan akan diwakili oleh Mas Denny ya, yang sudah ada juga di Zoom. Terima kasih banyak. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Alfi ya, tadi sudah ada pembuka yang cukup jelas gitu ya tentang partisipasi anak muda dan sebagainya. Dari TI sendiri sebenarnya kami sudah melakukan beberapa seri angket sejak tahun lalu, jadi April, Mei, Juli, Agustus, dan yang terakhir di Desember, yang kami coba kaitkan satu sama lain sehingga dia menjadi relevan, dan kita ingin mengetahui persepsi anak muda seperti apa sih ketika bicara tentang politik dan bagaimana partisipasi mereka atau bagaimana mereka memaknai partisipasi, terutama ketika kita bicara jelang 2024 mendatang. Izinkan saya share screen, semoga ini bisa dilihat dengan cukup jelas. Coba lihat ikannya, udah dikasih makan belum? Oke, terlihat ya. Nah, jadi saya tidak akan berpanjang-panjang di metodologi. Yang kami lakukan ini bukan survei, jadi ini adalah angket sederhana karena limited resources juga, tapi keingintahuan kami juga ya, idealisme kami ingin melihat bagaimana sih anak muda nih yang katanya 54% menurut data BPS akan menjadi pemilih yang dominan di 2024 gitu ya. Sehingga kami melakukan beberapa kali angket, jadi mungkin singkatnya waktu di angket pertama di April dan Mei, sebenarnya temuan yang menarik adalah ada 3 isu utama yang dilihat oleh 75 responden yang bisa kami analisis saat itu. Jadi isunya adalah soal perbaikan atau pembukaan lapangan kerja, lalu yang kedua adalah soal pemberantasan korupsi, yang ketiga adalah soal peningkatan kualitas pendidikan. Ini perlu dimaknai bukan hanya soal 3 isu utama, tapi bagaimana kita bisa bersyukur bahwa anak-anak muda itu ternyata masih ada yang peduli dengan isu-isu kebijakan publik yang tentunya juga relevan dengan mereka. Pertanyaannya, bagaimana ekosistem politik termasuk partai politik, kandidat, media, think tank, pemerintah bisa menindaklanjuti dan menjawab concern anak muda tersebut. Nah, dalam angket pertama itu juga kami menanyakan soal gender perspektif gitu ya, misalnya kalau pertimbangan gender itu menjadi pertimbangan yang cukup penting atau tidak gitu. Tapi setidaknya dari responden di saat itu, di periode itu dan dengan orang-orang yang terlibat saat itu, dikatakan lebih gender netral. Nah, ini mungkin jadi ada catatan juga tentang bagaimana kita memahami bahwa politik itu masih dilihat sebegitu netral, padahal masih banyak gender bias yang ada di situ ketika orang memilih atau mempertimbangkan pilihannya terkait isu-isu perempuan.
Dan termasuk partai mana sih yang sebenarnya concern terhadap isu perempuan. Yang waktu itu muncul adalah PDIP dan PSI. Mungkin karena dilihat dari kepemimpinannya atau mungkin isu-isu yang diangkat oleh kedua partai tersebut. Lalu sekedar merefer juga di angket-angket sebelumnya adalah misalnya kenapa alasan anak muda memilih. Di antaranya adalah keingintahuan soal program visi misi yang jelas dari partai politik dan kandidat. Profil partai juga dirasa menjadi informasi yang cukup penting untuk menentukan pilihan anak muda ya dalam pemilu maupun pilkada. Lainnya adalah sebenarnya pengaruh keluarga dan peer groups gitu. Siapa yang mereka pilih juga dipengaruhi oleh hal itu. Dan tentunya ada beberapa variasi gitu ya, kenapa kandidat tertentu dipilih, kenapa partai tertentu dipilih. Dan seperti yang saya sampaikan, semua informasi ini bisa teman-teman cek di theindonesianinstitute.com, semuanya free. Jadi bisa dicek di situ, di hasil angket kami ada berupa rilis, ada berupa laporan seperti yang saya share ini. Nah, Desember 2022 gitu ya, kami merasa wah menarik nih kita lanjutkan lagi. Orangnya Kita menggunakan metode yang sama, tetap snowball sampling. Jadi lagi-lagi ini bukan survei, kami menggunakan platform Google Form. Dari 105 responden ada 94 yang bisa dianalisis gitu ya. Dan lagi-lagi ada kriteria di sini laki dan perempuan usia 17-30 atau pernah menikah atau sudah terdaftar ya. Dan ini memang tidak mewakili populasi secara keseluruhan, tapi menurut kami metode ini juga bisa membantu untuk memahami atau memberikan gambaran terkait pandangan politik anak muda jelang pemilu dan pilkada serentak di 2024 mendatang. Ini profil gendernya 61 perempuan, 33 laki-laki, dan kalau komposisinya lebih banyak Lampung, DKI, dan NTB ini juga mungkin tidak lepas dari jaringan kami yang juga saya apresiasi. Terima kasih banyak teman-teman jaringan dan teman-teman yang ikut mengisi sehingga banyak ada dari sini, tapi kita bisa melihat cukup beragam ya dari Indonesia Barat hingga Indonesia Timur, dari Sabang sampai Merauke. Temuan angket. Saya tidak akan bacakan satu persatu, tapi secara umum temuan kami dari angket ketiga ini adalah rata-rata responden 84,04% itu mengetahui akan ada pilkada dan pemilu di 2024 mendatang. Dan informasi yang mereka butuhkan, terutama yang top ya, artinya lagi-lagi ini jadi konsisten dengan temuan-temuan angket kami sebelumnya, yaitu profil kandidat, visi misi, profil partai juga, bahkan sistem pemilu. Nah, nanti mungkin Mas Denny bisa menjelaskan lebih lanjut nih, karena menarik juga, ada juga hal-hal yang lebih teknis ya, misalnya soal pengawasan, yang mungkin itu untuk teman-teman Bawaslu juga, daftar pemilih, jadwal pemilu, anggaran, informasi TPS bagi kelompok disabilitas, yang muncul dalam angket ini. Dari temuan ini kita bisa lihat bahwa informasi yang dibutuhkan cukup beragam, tidak melulu soal kandidat dan partainya, tapi bahkan soal penyelenggaraan pemilu seperti apa. Sehingga kami sangat senang sekali di sini ada wakil juga dari KPU yang mungkin juga bisa sharing mengenai hal ini, dan juga ada Bu Dr. Gustiana yang bisa menjelaskan ketika menganalisis atau menginterpretasi temuan ini, apa yang bisa kita maknai soal partisipasi politik anak muda dalam isu kepemiluan dan demokrasi misalnya, dan bagaimana persepsi politik mereka sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan dua informasi terkait penyelenggaraan pemilu dan terkait partai dan kandidat menjadi isu-isu favorit ya, yang dianggap penting gitu, yang ingin diketahui oleh anak muda dalam responden ini. Nah, ini juga tidak lepas dari temuan yang disampaikan responden bahwa memang tidak sering mengakses berita politik gitu. Jadi mungkin lebih banyak pun mengakses dari sosial media, tapi berita politik bukan menjadi salah satu yang menjadi tren untuk diikuti ya, meskipun ada juga yang sering mengikutinya. Nah, kami juga bertanya di angket tersebut, karena ketika kita bicara partisipasi partisipasi politik itu kan ada jenjangnya ya, dari pasif sampai aktif, bahkan kalau kita bicara yang konsultatif, dan di sini saya juga ingin berbagi pengalaman saya waktu short course Youth Participation in Social Justice di Australia tahun lalu dari Australia Awards Indonesia yang di manage oleh Queensland University of Technology waktu itu.
kami bertemu bukan hanya dengan pemerintah kota ya, tapi juga dengan organisasi-organisasi anak muda yang dilibatkan dalam proses kebijakan. Ini kenapa penting untuk mengatakan, tadi saya sempat baca nih di kolom chat, aduh darah mudaku menggebu nih dengan materi ini. Saya senang dengan antusiasme itu. Pertanyaan lain, apakah sistem demokrasi kita cukup kondusif dan cukup eager ya, cukup semangat juga untuk mengakomodir hal itu. Mengakomodir partisipasi anak muda secara bermakna, bukan hanya sekedar sebagai responden, tapi misalnya dilibatkan, entah itu dalam bentuk FGD, atau misalnya istilahnya town hall ya, pertemuan-pertemuan yang memang bisa memotret apa sih prioritas isu-isu kebijakan yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh anak muda, dan di mana mereka bisa terlibat dan berpartisipasi di dalamnya, seperti itu. Nah, keikutsertaan yang kami tanyakan itu ada di beberapa contoh, misalnya di lingkungan sekitar, di organisasi atau perkumpulan agama, keagamaan, atau di organisasi pelajar maupun di LSM. Nah, yang menarik memang tidak terlalu banyak juga yang di lingkungan di Karang Taruna, di keagamaan juga, bukan berarti tidak ada, tapi banyak di organisasi pelajar, mahasiswa maupun pemuda. Nah, mungkin juga Alfi juga merasakan hal ini ya, maksudnya orang juga aktif memang di lingkungan terdekat yang sehari-hari anak muda ada di situ. Sehingga lebih mudah gitu, mungkin entah dia ikut BEM-nya atau kelompok studi dan sebagainya. Nah, sementara di LSM juga ternyata tidak banyak juga dari responden kami ya, artinya di angket ini yang mengatakan ikut dalam LSM. Nah, pun ada dan aktif seperti persentase yang disampaikan di sini, banyak yang lebih masuk di bidang-bidang seperti hukum, perempuan, anti narkoba, lingkungan, kepemiluan, dan pendidikan kebinekaan. Ya mungkin ini juga menarik untuk masyarakat sipil, misalnya bagaimana membuka ruang relawan atau ruang-ruang yang menarik untuk anak-anak muda kalau mereka juga ingin terlibat di isu-isu kebijakan seperti ini dan ikut mengadvokasi sesuatu yang memang ada concern atau ketertarikan atau kepedulian mereka dalam hal ini. Nah, ini yang menjadi apa ya, warning juga gitu. Kita juga tahu beberapa survei misalnya punya indeks terhadap partai politik, lembaga perwakilan rakyat maupun lainnya yang scoringnya termasuk polisi yang kadang-kadang scoringnya juga tidak selalu menggembirakan. Ada warna merah di situ. Studi TII sebelumnya kalau tidak salah tahun 2020 lagi-lagi ini bisa dicek secara cuma-cuma gratis ke indonesianinstitute.com. Ini bisa dilihat soal partisipasi anak muda dalam partai politik gitu ya. Waktu itu riset kami menemukan bahwa ada partisipasi yang tinggi ketika kontestasi politik, tapi memang ketika bicara elektabilitas itu adalah hal lain. Partai politik yang kami wawancara, terutama yang ada di DPR RI, ya mengaku bahwa mereka mengakomodir cukup optimal, termasuk bahkan sampai di Bapilu, selain di sayap-sayap anak muda. Tapi lagi-lagi ketika kita bicara soal partisipasi politik anak muda yang bermakna, apa kita maknai hanya secara jumlah atau kita maknai juga secara posisi mereka dan apa yang mereka bisa kontribusikan, di ruang-ruang apa mereka memungkinkan memberikan kontribusi lebih dan dianggap untuk ikut peran serta dalam partai politik. Nah, di sini bisa kita lihat angkanya begitu tinggi yang tidak ikut di dalam partai politik. Tapi ketika ditanya alasan kalau dia akan join partai politik, kebanyakan adalah menjadi anggota legislatif. Lagi-lagi garis merahnya adalah mereka masih ada harapan ya, lepas dari polemik partai politik, bahwa partai politik bisa menjadi salah satu media untuk mereka berkiprah sebagai anggota legislatif yang mungkin juga terkait dengan concern mereka di isu-isu kebijakan yang tadi saya sebutkan dari hasil temuan awal angket TII. Nah, dari responden di angket ketiga ini, masih ada juga yang belum menentukan sikap gitu. Tapi banyak, ini hal yang baik adalah ada optimisme ya. Anak muda kan sukanya dibilang kadang-kadang di beberapa studi dibilangnya apatis, tapi ternyata tidak juga tuh. Tadi juga bahkan yang data oleh temuan yang disampaikan oleh Alfi tadi, anak muda juga punya semangat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang ya. Saya tidak bilang hanya di isu politik, kita tahu anak-anak muda juga punya kreativitas di startup misalnya, atau bahkan kepedulian di isu-isu
lingkungan, bahkan isu pendidikan, mereka juga mengajar atau menjadi relawan, itu juga hal yang menarik. Nah, tapi setidaknya kita tahu dari responden ini, mereka punya kepercayaan terhadap demokrasi karena mostly mereka mengatakan akan mengikuti atau akan memilih di pemilu dan pilkada serentak mendatang. Tapi yang lainnya seharusnya bisa menjadi ruang, kayak semacam swing voternya lah ya, bagaimana misalnya KPU sebagai penyelenggara ikut menggencarkan pendidikan atau sosialisasi gitu agar anak-anak muda juga cukup melek atau punya informasi yang cukup dan mudah dicerna untuk ikut berpartisipasi sebagai pemilih ataupun lainnya di 2024 mendatang. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya, bukan hanya diangkat tapi juga di survei, tapi buat kami sebenarnya ingin mengetahui saja tentang siapa-siapa sih kalau yang akan dipilih kalau pemilu diadakan hari ini. Hari ini dalam artian di waktu angket tersebut dilakukan. Jadi ada sekitar, ya kalau mau dilihat dari belasannya ada Ganjar Pranowo di 19, 13, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil dengan masing-masing 11 suara responden. Tapi lihat, masih banyak yang belum menentukan pilihan. Nah, di tengah bombardirnya kandidat yang digadang-gadang atau muncul di hasil-hasil survei nasional misalnya, kita bisa melihat bahwa memang nama-nama ini sering kali muncul, tapi apa yang akan kita lakukan misalnya sebagai bagian dari masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, atau media, atau partai politik, atau kandidat, atau bahkan tim sukses misalnya ketika melihat hal ini berarti ada celah yang sebenarnya anak muda yang katanya 54% itu akan banyak dan bersedia memilih, bisa didorong gitu ya untuk lebih aktif dalam politik, atau ini bisa diajak juga nih ke dalam partai politik atau bisa menjadi pendukungnya, misalnya seperti itu. Dan tentu itu akan ada studi lebih jauh soal itu. Nah, persentase pilihan tadi sudah digambarkan di slide sebelumnya, di 3 nama Ganjar, Prabowo, dan Anies serta Ridwan Kamil, tapi emang tertinggi teratas ya 3 nama yang saya sampaikan di atas, dan itu juga memang sebenarnya muncul juga di survei-survei nasional yang kerap kali muncul ya. Nah, kami mengembalikan lagi pertanyaan di angket itu ke angket sebelumnya. Jadi ketika kita bicara capres potensial menurut Anda apa, kita balikan ke 3 isu yang tadi kami sampaikan di angket yang pertama, yaitu misalnya ketika bicara lapangan pekerjaan, ternyata responden melihat bahwa Ridwan Kamil, Sandiaga Uno misalnya dianggap cukup menjadi capres potensial ketika mereka ingin mengandalkan pembukaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Mungkin karena latar belakangnya juga sebagai pengusaha ya, dan kedekatan dengan pemilih muda. Lalu kalau bicara masalah korupsi, ini juga menarik temuannya dan tentu perlu elaborasi lebih lanjut gitu, karena mayoritas melihat bahwa Prabowo, Ganjar, dan selanjutnya Ridwan Kamil yang dilihat berpotensial nih kalau mereka jadi capres untuk menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia. Bagaimana dengan pendidikan? Nah, ini temuan yang menarik juga. Kita tahu Anies Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan gitu ya, tapi ternyata orang memilihnya di sini, responden di angket ini melihat Ganjar Pranowo yang dianggap bisa memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia kalau dia menjadi presiden yang potensial nantinya, baru memang diikuti oleh Anies dan Ridwan Kamil. Lagi-lagi perlu ada elaborasi lebih lanjut mengenai hal ini yang juga diperkaya oleh studi-studi lainnya. Beberapa kesimpulan seperti yang tadi sudah saya sampaikan dari paparan di presentasi ini, bisa dilihat bahwa melihat kebutuhan anak muda tentang informasi yang dibutuhkan terkait pemilu, pilkada, dan sebagainya, masih ada kebutuhan anak muda untuk mendapatkan informasi itu. Sumbernya dari mana? Dan ini memang perlu didorong baik oleh partai politik, kandidat, maupun penyelenggara pemilu agar bisa menjangkau secara optimal. Di angket ini kami juga ada mendisplay juga media sosial apa yang biasa teman-teman muda lihat ya, diantaranya juga ada Twitter, ada IG, ada Facebook, dan tentu itu bagaimana strategi juga ya dari penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu untuk bisa menjangkau anak muda secara optimal. Tentu dengan bahasa yang mudah dicerna dan konten-konten yang menarik gitu ya, untuk menginformasikan hal-hal yang cukup serius tersebut terkait dengan pemilu.
Dan ini juga termasuk isu yang penting adalah soal bagaimana TPS mengakomodir kelompok disabilitas, bagaimana informasi soal penyelenggaraan pemilu, atau mungkin bagaimana sih saya mengecek bahwa saya sudah tercatat nih sebagai pemilih. Nah, KPU itu juga sudah punya web open data, TI juga pernah melakukan riset mengenai hal itu di saat bersamaan. Dan ini juga menarik gitu ya, karena data-data akan seharusnya dengan open data itu atau satu data itu, data akan mudah dibagi pakaikan, data akan mudah diolah gitu ya, dan diakses juga karena ada di satu portal. Nanti mungkin Mas Denny juga bisa berkenan menjelaskan mengenai hal ini. Karena kita bicara akses, partisipasi itu butuh akses gitu, dan akses to resources termasuk salah satunya data adalah hal yang penting, dan ini juga salah satu potret yang kami temukan dari lalu temuan terkait kebutuhan di informasi itu sangat wajar gitu ya, karena tadi dikatakan bahwa mereka jarang mengakses berita politik, sehingga memang butuh aktor-aktor lain ya. Jadi kalau saya pikir kita bicara nih ekosistem termasuk lewat diskusi rutin yang selama ini dilakukan oleh teman-teman LSKP dan juga UNHCBCD, dan lewat kolaborasi ini kita berharap kenapa 4 sih banyak banget berkolaborasi, karena kita ingin jangkauannya lebih luas lewat resources yang kita punya. Lalu di sini juga ada media partner ya, ada Tribun News gitu yang bisa mengamplifikasi informasi ini, dan lagi-lagi kalau saya selalu memberi pesan apapun afiliasi kita bisa berperan sebagai agen perubahan yang bisa memberikan informasi dan memotivasi orang untuk menjadi warga negara yang bisa berpartisipasi lebih bermakna dalam politik. Nah, secara umum tadi soal perkumpulan dan organisasi, lagi-lagi ini pilihan, tapi bagaimana organisasi atau lembaga yang ada tersebut bisa memfasilitasi ketertarikan anak muda, apa yang mereka inginkan gitu, ketika berbicara tentang isu-isu kebijakan gitu, bahkan partai politik. Nah, sekarang kalau partisipasinya atau ketertarikannya rendah itu bagaimana jawaban atau penjelasan dari partai politik. Saya ingin menambahkan hasil survei TI tahun 2018. Salah satu pertanyaannya adalah kalau Anda tertarik punya KTA dan masuk menjadi anggota partai politik gitu ya, sebenarnya apa yang Anda inginkan? Jadi yang mereka inginkan itu terutama anak muda adalah bukan hanya sekedar simbolik punya KTA atau mungkin punya atribut-atribut parpol, tapi mereka ingin dianggap, ingin dilibatkan dan ingin bisa berkontribusi membuat perubahan melalui partai politik yang mereka bergabung di dalamnya gitu ya. Ini menjadi catatan analisis yang menarik juga, yang mungkin nanti bisa dikomentari juga oleh Dr. Gustiana di sini. Nah, pengetahuan yang minim mengenai partai dan kandidat juga seharusnya menjadi masukan bagi para peserta pemilu dan penyelenggara untuk memberikan atau mengintensifkan sosialisasi mengenai kandidatnya nantinya ya, agar tidak dihitung kampanye, nanti jadi polemik lagi nih. Tapi ada sosialisasi, ada informasi yang diberikan tentang partai. Jangan sampai hubungan partai dengan konstituen itu hanya 5 tahun. Hanya sebatas masa pilkada, setelah itu bye. Itu tidak kita inginkan, karena itu tidak akan memberi ruang untuk partisipasi politik yang bermakna untuk anak muda. Tadi pilihan kandidat sudah disampaikan, tapi ketika dikaitkan dengan capres dan isu kebijakan ada perubahan-perubahan juga terhadap komposisi capres potensial yang dipilih. Nah, rekomendasi lagi-lagi kembali partai politik dan kandidatnya perlu didorong untuk memberikan pendidikan politik yang baik. Jadi informasi mengenai visi, misi, program, dan bagaimana terutama mereka bisa melibatkan anak muda secara signifikan ya, dan secara meaningful, bermakna dalam demokrasi, dan bukan hanya sekedar jargon atau menambah kuota saja, karena itu tidak membuat partisipasi anak muda menjadi menarik dan bermakna gitu ya. Lalu yang kedua, ya partai politik, kandidat ya mereka harus bicara isu-isu anak muda, menggayat anak muda, dan juga concern membicarakan isu kebijakan. Ini sangat melegakan karena di tengah politik identitas, di tengah berita, hoax, fitnah, dan sebagainya, anak muda masih ada yang berpikir jernih gitu, bahwa kita harus melihat demokrasi ini dengan cukup jelas gitu ya, artinya melihat dari karakter demokrasinya, melihat dari isu-isu kebijakan yang ada, dan tidak membicarakan politik identitas, bahwa kita mengaku identitas ada, kita ada keberagaman, tapi tadi lihat ya, ada LSM yang di bidang kebinekaan dan anak-anak muda tertarik untuk bergabung di situ.
Ketiga, mendorong penyelenggara pemilu pilkada khususnya KPU berkolaborasi lagi-lagi dengan OMS, institusi pendidikan, media dan lainnya termasuk think tank gitu, meningkatkan kegiatan pendidikan politik untuk anak muda atau setidaknya sosialisasi. Ini perlu dilakukan tentu saja bukan hanya di KPU RI ya, tapi dengan KPU di berbagai daerah. Kolaborasi adalah kunci gitu, karena tidak bisa membayangkan juga satu lembaga mengatasi semua orang di negeri ini yang mungkin jumlahnya udah 270 jutaan dan tersebar di mana-mana. Seperti itu. Lalu saya rasa itu jadi penutup karena saking semangatnya. Maaf kalau terlalu panjang, saking excited, dan saya looking forward juga untuk mendengarkan tanggapan juga dari Dr. Gustiana maupun nanti dari Mas Denny dari KPU. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Mbak Adinda. Jadi ada banyak sekali poin penting ya yang disampaikan oleh Mbak Adinda terkait dengan hasil angket yang dilakukan oleh TI dalam beberapa periode, mulai dari April 2022 hingga pada Desember 2020 ya Mbak ya. Iya, untuk poinnya yang saya catat, yang pertama adalah bahwa ada sebuah angka yang menjadi optimisme begitu terkait dengan jumlah pemilih muda yang diperkirakan akan mencapai 60% pada pemilihan umum 2024. Namun nyatanya dari hasil ini, dari hasil angket yang dilaksanakan oleh TI itu sekitar 58,54% masih membutuhkan informasi terkait dengan partai dan kandidat calon presiden. Nah, kemudian ada beberapa preferensi yang ternyata menarik begitu, menarik perhatian anak muda untuk meningkatkan partisipasinya dalam politik itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana partai politik merespon terkait dengan isu keterbukaan lapangan kerja. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan perspektif gender terbangun dalam partai politik itu sendiri. Kemudian bagaimana terkait dengan keingintahuan pemuda atau anak muda tentang partai politik dan preferensi yang dibangun oleh partai politik dan konsen dari partai politik itu sendiri. Nah, kemudian dari hasil angket sebelumnya itu dikembangkan lagi pada bulan Desember itu melalui skema snowball sampling, dan anak muda dalam partai politik ternyata ada satu ruang begitu yang bisa dimasuki oleh anak muda, yakni bidang penelitian dan pengembangan dalam partai politik. Nah, jangan sampai preferensi dari anak muda itu sendiri hanya menganggap mereka masuk partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif seperti itu. Padahal ada banyak ruang-ruang lainnya yang bisa memberikan ruang bagi anak muda untuk memacu kreativitasnya. Nah, salah satunya misalnya terlibat dalam bidang advokasi atau mungkin terlibat dalam penelitian dan pengembangan dan bidang-bidang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian dari rekomendasi yang disampaikan oleh Mbak Adinda melalui hasil riset TI tadi ada 3 rekomendasi. Salah satunya adalah pentingnya pendidikan politik, yang kedua adalah pentingnya partai untuk merespon isu-isu yang menjadi konsen dari pemuda itu sendiri. Yang ketiga adalah pentingnya kolaborasi dari KPU. Nah, ada 3 poin ini nanti mungkin untuk poin pentingnya kolaborasi dari KPU, dan kemudian ada juga tadi permohonan atau permintaan dari Mbak Adinda untuk pihak Komisi Pemilihan Umum yang diwakili oleh Bapak Denny Sialagan dari Komisi Pemilihan Umum akan sharing kepada kita semua terkait bagaimana sih sekarang teknis-teknis atau mungkin mekanisme yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mempersiapkan pemilu 2024 dan juga mungkin bisa merespon tema yang kita angkat pada siang sore hari ini tentang unpacking persepsi dan partisipasi politik anak muda jelang pemilu 2024 dan juga merespon hasil dari angket yang telah dilaksanakan oleh TI dan telah disampaikan oleh Mbak Adinda tadi. Silakan Pak Denny, saya persilakan waktu dan layarnya. Ya baik Mbak, terima kasih. Izin Mbak, suaranya terdengar ya Mbak? Ya Pak, suaranya clear, terdengar. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada KPU RI pada siang hari ini. Sebelumnya saya mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Mbak Alfiana ya. Karena memang pada siang hari ini Pak Agus Melas berhalangan hadir karena memang ada keperluan pleno pimpinan gitu. Karena sampai sekarang belum selesai, jadi
beliau mendelegasikan tugas ini ke saya. Mungkin demikian informasinya, Mbak. Selanjutnya saya mau bagikan screen ya. Terlihat jelas ya, Mbak ya? Ya Pak, jelas. Ya, Silakan Pak. untuk diskusi kita siang hari ini, teman-teman dari HTI mengangkat tema persepsi dan partisipasi anak muda jelang pemilu 2024. Nah, mungkin ini ada sajian data-data ya terkait dengan proyeksi data kependudukan potensial pemilu, atau ini yang disebut dengan DP4 yang kemarin kita terima dari Kemendagri. Berdasarkan data penduduk potensial pemilu yang dihimpun dari Kemendagri, ini jumlahnya sudah akumulatif, luar dan juga dalam negeri, dapati jumlahnya sebesar 206 juta. Penduduk dengan usia yang sudah bisa memberikan suaranya dengan rentan waktu 20-44 tahun, diperkirakan pada tahun 2024 akan mencapai lebih dari 110 juta orang atau sekitar 55-60%. Nah, berikut ini tingkat partisipasi pemilih muda itu di tahun 2014 dan juga di pemilu tahun 2019. Dalam presentasi ini bisa kita lihat bahwasanya ada peningkatan tingkat partisipasi pemuda yang kita laksanakan pada pemilu tahun 2014 dan 2019, yang dimana di tahun 2014 partisipasi pemuda itu sekitar 80-an% dan di pemilu 2019 sekitar 90-an%. Selanjutnya ini ada perspektif publik terhadap politik dari beberapa generasi ya. Mungkin saya lanjut saja langsung ke pandangan anak muda terhadap politik. Berikut ini kita himpun sumber dari Indikator Politik Indonesia, survei pandangan anak muda terhadap perkembangan demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Memang ini hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik, dan survei pandangan anak muda terhadap apakah parpol dan politisi berhasil mewakili aspirasi mereka. Anak muda cenderung menjawab tidak terlalu baik, begitu kira-kira. Dan pandangan anak muda terhadap politik pada saat ini. Berdasarkan hasil survei Kompas di Januari 2022, popularitas pun memang menjadi aspek yang dipertimbangkan publik dalam memilih partai politik. Namun meski penting, popularitas ternyata merupakan aspek dan tingkat pertimbangan terendah dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. Selanjutnya, generasi X, Y, dan Z menunjukkan keseragaman opini pada pentingnya visi dan misi partai seperti yang disampaikan oleh Mbak Adinda tadi ya. Memang untuk partisipasi pemuda di tahun 2024 ini proyeksinya mereka akan mau berpartisipasi. Namun memang yang menjadi catatannya, mereka masih gamblang kira-kira begitu terkait dengan siapa peserta pemilunya, partai politik, ketidaktahuan mereka terhadap calon legislatif yang nantinya, kira-kira begitu yang masih jadi PR kita bersama. Dan nantinya pastinya KPU sendiri akan memberikan stimulus-stimulus informasi yang sekiranya bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak muda agar partisipasinya juga bisa lebih tinggi lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya ini ada survei dari change.org, isu penting di kalangan anak muda. Yang paling tertinggi itu isu soal ekonomi dan juga kesejahteraan. Tercatat ada 42 responden yang menyatakan kepeduliannya terhadap isu tersebut. Namun 13% responden menyatakan peduli terhadap isu infrastruktur dan disusul 11% yang peduli terhadap masalah penegakan hukum. Mungkin para kandidat calon presiden ataupun yang lainnya boleh mencoba berbagai taktik untuk mengesankan kaum milenial. Tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan memberikan suara mereka. Bisa jadi mereka melirik ataupun mengubah pilihan sesuai dengan kandidat capres ataupun cawapres yang benar-benar memahami aspirasi mereka dan bukan sekedar gimmick belaka. Nah, jadi dalam hal ini memang kan kira-kira karakter pemilih itu kan ada 3 ya, ada pemilih emosional, ada rasional emosional, dan juga ada rasional. Nah, kalau pendekatannya terhadap pemilih emosional ini yang berkaitan dengan identitas, agama, dan etnis,
dan cenderung lebih aktif. Pemilih rasional emosional ini kira-kira karakternya sama tapi lebih cenderung pasif. Dan juga yang ketiga, pemilih rasional yang memperhatikan rekam jejak, kebijakan, dan biasanya cenderung lebih dua pilihan, ya, dua opsional, dia pasif dan juga aktif. Nah, ini selanjutnya yang kita berikan stimulus kalau misalkan kebijakan dari KPU RI itu dalam hal peningkatan partisipasi pemuda. Yang pertama itu kita akan melibatkan pemuda dalam duta pemilu atau relawan demokrasi, yang nantinya ini kita akan melibatkan pemuda-pemuda berbasis komunitas yang akan kita ajak dan akan kita bina, dan harapannya mereka yang akan bisa membagikan informasi-informasi kepemiluan terhadap kelompoknya ataupun teman-temannya, kira-kira begitu. Selanjutnya ada program sekolah ataupun kelas pemilu, ada program KPU Goes to Campus, dan selanjutnya ada sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis pemilih tertentu, perempuan, marginal, ataupun yang terpapar alam dan non-alam, disabilitas, pemilih pemula, dan lain-lain. Mohon maaf Pak Denny, tadi Ya. di mute, mungkin bisa diulang beberapa statement sebelumnya. Oh, tadi nggak kedengar ya Mbak ya? Iya, mohon maaf Pak, tadi termute. Mungkin untuk mengkondusifkan suara jadi termute secara seragam. Mungkin bisa diulang Pak di slide yang pica Pak. Yang tentang KPU, setelah KPU, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh KPU. Silakan Pak, dilanjut. Iya. Ya, mungkin ini fokus kita dalam hal ini untuk meningkatkan partisipasi pemuda. Ada 4 gagasan besar: pemilu inklusif, sosialisasi dan pendidikan pemilih, center of knowledge. Kita juga melibatkan pemantauan pemilu, karena kalau misalkan kita berdasarkan undang-undang, ya, kalau undang-undang pemantauan pemilu itu untuk pemilu sendiri itu ada di Bawaslu, dan untuk pemilihan itu ada di KPU. Nah, selanjutnya kita turunkan menjadi program. Itu yang pertama itu ada duta pemilu atau relawan demokrasi, yang dimana ini nanti keterlibatannya adalah teman-teman di komunitas, di organisasi, yang harapannya nanti kita bisa melakukan pembinaan secara khusus terhadap teman-teman, dan mereka lah nanti yang akan menjadi informannya KPU kira-kira yang di tingkatan paling bawah, supaya bisa lebih menyebarluaskan informasi terkait dengan kepemiluan terhadap kelompok-kelompok muda atau kelompok-kelompok milenial. Yang kedua ada sekolah ataupun kelas pemilu. Yang ketiga KPU Goes to School atau Goes to Campus. Yang keempat sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih berbasis tertentu, perempuan, marginal, atau pemilih yang terdampak dalam bencana alam atau non-alam, disabilitas, pemilih pemuda, dan lain-lainnya. Yang kelima, kegiatan kepemiluan dan seminar, workshop, ataupun FGD. Keenam, pengelolaan pemanfaatan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi. Ketujuh, keterlibatan penyelenggara pemilu. Nah, yang nomor 7 ini juga harus menjadi perhatian yang sangat penting untuk teman-teman pemuda, terkhususnya para mahasiswa lah. Hal ini juga cukup sering disampaikan oleh Ketua KPU Pak Hasyim Asyari pada saat misalkan ada kunjungan ke kampus dan lain sebagainya. Beliau selalu menyampaikan agar pemuda ini turut ambil bagian menjadi penyelenggara pemilu, baik itu di tingkatan kecamatan, kelurahan, ataupun nanti di tingkatan TPS atau KPPS. Yang ke-8, akses rumah pintar pemilu di KPU setempat. Dan peningkatan, satu lagi yang mau saya sampaikan, peningkatan partisipasi ini bukan hanya dalam konteks pemuda, tapi secara umum. Dalam hal ini juga peningkatan partisipasi melalui kebijakan oleh KPU sendiri. Partisipasi itu bukan kita hanya mau ukur saja dari partisipasi kita pada saat datang ke TPS ataupun pada saat mencoblos saja. Nah, tapi KPU RI punya kebijakan partisipasi itu yang dilakukan oleh masyarakat itu kita mau partisipasi di setiap tahapan. Maka dari itu kalau misalkan di tataran KPU RI ini mungkin sedikit sharing ya Mbak ya. Kalau sedikit sharing kita, kalau misalkan kita mau buat suatu kebijakan ataupun misalkan kita buat suatu
peraturan KPU, itu pasti kita selalu mengundang teman-teman dari eksternal, dari NGO ataupun dari LSM yang lain untuk memberikan masukan dan tanggapannya terkait dengan PKPU yang akan kita rilis, kira-kira begitu. Apa pandangan masyarakat terkait dengan aturan yang akan dikeluarkan oleh KPU. Nah, hal-hal itu yang kita fokuskan juga. Jadi kita mau menempatkan partisipasi masyarakat ini bukan hanya sebagai objek saja, tapi kita mau melibatkan masyarakat sebagai subjek dari pemilu. Nah, selanjutnya mengapa anak muda itu penting untuk melek politik? Generasi milenial memang akan menjadi kuantiti yang paling tinggi lah, kita bilang persentase yang paling tinggi pada pemilu 2024. Artinya mereka lah pemangku kepentingan sesungguhnya. Memilih pemimpin yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka menjadi suatu hal yang penting. Dan ini juga memang harus menjadi perhatian baik penyelenggara dan juga partai politik, yang dimana memang kita itu dimandatkan sebagai lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Selanjutnya, generasi milenial yang memiliki karakter melek teknologi diharapkan dapat menjadi aktor dalam memfilter ataupun menyaring berita hoaks maupun ujaran kebencian pada masyarakat. Selanjutnya, generasi milenial yang mampu berpikir terbuka dan melek politik diharapkan mampu menyebarkan dan menjaga nilai-nilai toleransi atas persaingan politik sehingga pemilu dimaknai sebagai sarana integrasi bangsa. Dan yang terakhir, generasi milenial yang mampu mendapatkan dan mengelola sumber informasi dengan cepat, akurat, mampu memberikan kritik objektif kepada pemerintah. Ya baik Mbak, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Denny dari Komisi Pemilihan Umum. Poin-poin yang disampaikan oleh Pak Denny kami rasa disimak dengan baik oleh sahabat publik dan juga Tribuners terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh KPU untuk menggait partisipasi pemuda, mulai dari melaksanakan yang namanya Duta Pemilu, Relawan Demokrasi, sekolah atau kelas pemilu, kemudian ada juga KPU Goes to Campus, kemudian ada juga sosialisasi, seminar, dan informasi yang disebarkan kepada publik. Nah, kemudian berkenaan dengan ini tentunya dirasa penting untuk meningkatkan partisipasi pemuda karena dilihat dari jumlah atau kuantitas dari pemuda itu sendiri untuk keterlibatannya itu cukup besar dan dianggap sebagai pemangku untuk menetapkan strategi untuk menetapkan bagaimana kebijakan atau langkah pengelolaan negara ke depannya. Kemudian pemuda juga dianggap sebagai pihak yang dapat menginfluence masyarakat terkait dengan bagaimana untuk memerangi hoaks dan juga menyebarkan informasi terkait dengan menggaungkan isu-isu toleransi dan mempererat sinergitas atau integritas yang ada sebagai umat yang berbangsa dan juga beragama, seperti itu. Kemudian mungkin dari hasil angket yang disampaikan oleh Mbak Adinda tadi, dari hasil kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh The Indonesian Institute dan juga strategi-strategi yang dibongkar oleh Pak Denny terkait dengan apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka dirasa penting juga untuk kita untuk mendengarkan bagaimana pemaparan dari Ibu Gustiana Kambo selaku pihak akademisi dari dosen ilmu politik Universitas Hasanuddin untuk merespon Ibu terkait dengan kondisi empiris atau mungkin langkah-langkah praktis yang dilakukan oleh KPU dan juga keterlibatan TI sebagai NGO dan juga NGO-NGO lainnya untuk melihat kondisi demokrasi dan juga menggait partisipasi dan juga persepsi pemuda dalam mempersiapkan pemilu 2024. Ya, mungkin waktu dan layar saya persilakan kepada Ibu Gusti. Silakan Ibu. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak sedikit kurang ini ya, Mbak moderator, ibunya lagi ada sedikit agak sedikit kelihatan lemah gitu, lemes gitu, mohon maaf ya wajahnya. Baik, ya, Bu. Saya mengapresiasi tadi lembaga studi kebijakan publik yang meminta saya untuk berulang kali datang menjadi narasumber ya di kegiatan-kegiatan dari LSKP ini dengan kolaborasi ini satu kolaborasi yang baik lagi dengan beberapa tadi lembaga, baik itu salah satunya dari Unhas, itu saya apresiasi sekali. Jadi sebenarnya masalah politik itu tidak hanya dibicarakan oleh orang politik saja gitu. Domainnya tidak hanya di dalam
pembicaraan orang-orang atau teman-teman atau mereka-mereka yang berada pada kajian ilmu politik semata, tetapi di ruang-ruang itu bisa dikolaborasi dengan banyak lembaga atau banyak hal yang bisa kita lihat bahwa politik itu sebenarnya sebagai satu bagian dari kehidupan kita kesehari-harian. Baik, saya sangat mengapresiasi lagi atas tema ini, walaupun seminar sebelumnya juga saya diajak bersama dengan Direktur TII ya, Mas Anto, saya diajak untuk diskusi, dan sekarang lagi saya diajak diskusi dengan Mbak Adinda untuk melihat bagaimana sebenarnya partisipasi politik dari anak muda kita menjelang 2024. Tadi sudah digambarkan begitu banyak misalnya riset yang telah disampaikan oleh hasil riset yang disampaikan oleh Ibu Adinda, dan begitu banyak juga gagasan atau aktivitas yang sudah dilakukan oleh KPU dalam peningkatan partisipasi politik dari anak muda menjelang pemilu 2024. Tetapi bolehkah saya kemudian sedikit untuk sedikit mengingat kembali betapa bahwa partisipasi politik itu sebagai sebuah dalam tataran cara berpikir Prof. Ramlan itu adalah sebagai keikutsertaan dalam seluruh proses keterlibatan mereka dalam seluruh proses proses dari warga negara, baik itu warga negara biasa, warga negara yang memiliki kewenangan atau tidak memiliki kewenangan di dalam menentukan keputusan mereka, apapun itu yang mempengaruhi hidupnya, apalagi terkait pada bagaimana sebenarnya mereka harus menempatkan atau memilih, misalnya entah itu di presiden, entah itu legislatif, entah itu bupati atau kepala daerah. Dalam pelibatan warga negara misalnya di dalam penempatan mereka dalam partisipasi politik itu adalah bagian dari keinginan mereka sebenarnya untuk menunjukkan bahwa mereka itu punya peran penting di dalam aktivitas politik. Apalagi kalau kita identifikasikan itu kepada aktivitas dan peran yang akan dilakukan oleh pemuda tadi. Satu sisi seperti itu. Yang kedua sebenarnya bahwa partisipasi politik itu tidak akan bisa dilihat apakah itu berhasil bagus, apakah itu stagnan atau apakah itu mundur jika tidak dibarengi, tadi oleh Mbak Adinda sudah menyampaikan, tidak dibarengi dengan dengan cara berpikir dari warga negara itu. Nah, bagaimana cara berpikir dari warga negara itu untuk kita bisa dapatkan itu memang diselaraskan dengan pendidikan politiknya itu. Pendidikan politik dalam artian memiliki tujuan untuk bagaimana membentuk kepribadian politik seseorang. Kalau kita tadi melihat dari partisipasi politik anak muda kemudian diwujudkan dengan pendidikan politiknya, apakah kemudian pendidikan politik itu saat ini itu betul-betul membentuk kepribadian politik sejatinya dari anak muda itu? Apakah kemudian misalnya apa yang dilakukan oleh misalnya kita ini yang misalnya di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan, kemudian di organisasi masyarakat, di partai politik, kemudian di pemerintah, sudah benar melakukan pendidikan politik dengan membentuk tadi kepribadian politik yang berkarakter dari anak muda kita. Artinya bahwa partisipasi mereka tidak akan bisa muncul jika tidak dibarengi dengan pendidikan politik yang berakumulasi kepada karakter dan kepribadian mereka. Karena bentukan itu nanti akan mengarah kepada kesadaran mereka. Ya, jadi tujuannya setelah kepribadian akan membentuk kesadaran mereka. Sejauh mana karakter yang mereka bentuk, sejauh mana kepribadian yang mereka dapatkan, kemudian dari kesadaran-kesadaran mereka terhadap semua hal yang dia pahami melalui pendidikan itu bisa dia akumulasikan nanti di dalam mereka berpartisipasi baik secara pribadi dalam dirinya atau secara berpartisipasi secara kumulatif di dalam kelompok-kelompok lainnya. Nah,
Ini yang sebenarnya menjadi dasar di dalam cara berpikir kita tadi ya. Walaupun misalnya misalnya banyak survei yang dilakukan, misalnya penyelenggara pemilu sudah melakukan banyak. Tapi sekali lagi yang perlu kita lihat sejauh mana kemudian aspek yang dilakukan itu semua membentuk tadi karakter mereka, kepribadian mereka, kesadaran mereka, dan bahkan keikutsertaan mereka nanti di dalam partisipasinya baik secara individu maupun secara kolektif. Nah, ini yang harus juga menjadi bahan pembicaraan. Pertanyaan sekarang, apakah pendidikan politik itu yang benar yang dilakukan, entah itu dilakukan oleh institusi pendidikan, kemudian ormas, kemudian partai politik, kemudian pemerintah, bahkan penyelenggara pemilu mampu menciptakan 3 hal ini, yaitu kepribadian karakter itu, kesadaran yang jelas dari pemuda itu, atau bahkan nanti menjadi mereka terlibat secara individu atau secara kolektif di dalam partisipasi mereka. Nah, itu yang menjadi dasar dari semua hal yang kita bicarakan. Yang kedua, seberapa penting sebenarnya partisipasi politik anak muda, seperti apa yang ditanyakan ini di dalam TOR dari lembaga studi kita ini, bahwa pentingnya partisipasi itu tidak hanya bisa dilihat dalam bagaimana mereka aktif saja. Ketika mereka pasif pun, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak dari KPU dengan baik itu, ketika pasif pun mereka itu juga dikatakan sebagai partisipasi politik. Tapi seberapa penting yang harus kita perhadapkan dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang ini. Saya mencoba melihat seperti ini. Partisipasi penting itu karena apa? Karena dia akan membentuk dukungan sebenarnya. Mas pemuda atau anak muda akan membentuk dukungan kepada pemerintah. Pemuda dan anak muda akan mendukung kepada penguasa. Dalam arti bahwa ketika partisipasi ini penting, sebenarnya yang mereka harapkan adalah bagaimana sebenarnya saya mampu memberikan ruang yang benar saya kepada pemerintah. Apakah semua hal kebijakan atau yang terkait dengan aspek kehidupan mereka itu bisa didukung oleh penguasa atau pemerintah, atau sama sekali tidak. Tadi ada 3 komponen ya yang dari diskusi yang telah disampaikan oleh Mbak Adinda, itu ada 3. Pertama, konteks dari bagaimana lapangan kerja menjadi identifikasi kebutuhan dari anak muda untuk mampu mendukung pemerintah. 1. Yang kedua, bagaimana kemudian isu korupsi menjadi mampu untuk melihat apakah kemudian kelemahan daripada pemerintah itu menjadi bagian di dalam partisipasi mereka. Yang ketiga, kemudian apakah kemudian pendidikan itu juga menjadi bagian dalam dukungan juga mereka kepada pemerintah. Artinya bahwa pentingnya partisipasi tadi dengan identifikasi bahwa kebutuhan daripada pemuda itu sebenarnya ada 3 tadi dalam aspeknya Mbak Adinda tadi, tapi lebih dari itu sebenarnya luas. Tapi intinya adalah bagaimana mereka mampu memberikan dukungan kepada pemerintah dan penguasa itu. Apakah pemerintah tadi merespon kebutuhan mereka, apakah pemerintah itu tadi membiarkan kebutuhan mereka, atau bahkan mungkin mereka sendiri yang mencari, pemuda sendiri itu yang mencari. Yang kedua, pentingnya partisipasi juga itu adalah untuk melihat seberapa besar sebenarnya kelemahan pemerintah. Pemerintah itu bisa saja menjadi lebih respon kepada pemerintah, kepada pemuda ketika mereka berharap ada yang bisa diseimbangkan di dalam kebutuhan mereka. Satu sisi misalnya di saat momen-momen tertentu beberapa saja mereka menganggap pemuda ini adalah agen perubahan, pemuda ini adalah modal, pemuda ini adalah potensi untuk kemudian dimanfaatkan. Tapi pada sisi tertentu bisa saja pemuda ini menjadi lawan bagi mereka. Mohon maaf kalau tadi identifikasinya bahwa apakah sebenarnya partai politik akan welcome terhadap keberadaan anggota-anggota atau kader-kader muda dalam partai politik mereka. Apakah sebenarnya kemudian partai politik kemudian bisa welcome dengan mereka untuk ditempatkan mereka sebagai
posisi-posisi penting di dalam penetapan calon legislatif mereka atau pada aktivitas mereka. Walaupun tadi Mbak moderator mengatakan mahasiswa itu atau pemuda masuk di partai politik itu sebenarnya banyak ruang yang dilakukan. Tetapi kalau mohon maaf, ini salah satu riset saya dan bahkan kemarin saya tanyakan kepada mahasiswa saya, ada satu perbedaan pemikiran bahwa sekarang mahasiswa saya yang masuk di ilmu politik itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki, gitu ya. Lebih banyak masuk ilmu politik adalah mahasiswa-mahasiswa anak-anak perempuan. Ketika saya tanyakan ngapain masuk di politik, apa kata mereka? Mereka pengen jadi politisi cantik gitu loh. Jadi sebenarnya memang cara berpikir mereka dibangun dalam keinginan untuk menjadi representatif dari hal-hal yang mungkin saja yang dianggap tadi kelemahan pemerintah, baik itu pada aspek pendidikan, baik itu pada pengurangan lapangan kerja, bahkan misalnya banyaknya korupsi yang menimbulkan keinginan mereka untuk saya pengen jadi orang yang duduk di dalam legislatif dan kemudian saya memiliki aktivitas atau kegiatan yang bisa membangun misalnya jati diri saya. Nah, ini yang sebenarnya bisa menjadi ukuran bahwa pentingnya partisipasi secara spesifik menjadi lebih dalam karakter anak muda itu. Yang selanjutnya, apa yang menjadi penting dalam partisipasi itu adalah bagaimana tantangan sebenarnya yang bisa dibangun oleh pemerintah. Dalam hal ini bukan hanya pemerintah, bahkan oleh penyelenggara pemilu, bahkan oleh partai politik, bahkan oleh kita semua, bahwa adakah kemudian struktur atau sistem politik yang kemudian dapat diterima dengan baik oleh pemuda, oleh anak muda. Apakah kemudian sistem politik itu membantu mereka tadi menjadi karakter yang bagus? Apakah sistem politik mereka tidak memasukkan mereka kepada karakter yang menjatuhkan mereka? Nah, ini penting juga dilihat karena ketika tadi banyaknya tadi formulasi riset yang kemudian dihadirkan, kemudian banyaknya hal yang kemudian aktivitas yang terjemahkan sebagai aktivitas yang dilakukan KPU. Tetapi ketika struktur atau sistem politik, bahkan sistem pemilu sendiri tidak mendukung aktivitas atau kinerja anak muda itu menjadi sesuatu kendala atau juga mengurangi dari peningkatan partisipasi politik dari anak muda itu. Jadi sekali lagi saya mungkin melihat bahwa banyak peluang, banyak tantangan sebenarnya yang harus dihadapi oleh anak muda dalam meningkatkan partisipasinya. Oke, tadi KPU sudah mengidentifikasi kepada 8 misalnya. Apakah cuma itu yang harus kita lakukan? Apakah kita bergantung sepenuhnya kepada KPU? Apakah bergantung sepenuhnya kepada lembaga pendidikan? Apakah bergantung sepenuhnya kepada pemerintah? Apakah bergantung sepenuhnya kepada partai politik? Itu semua menjadi peluang dan tantangan yang harus kita akumulasi sebagai bagian dari kerja bersama, dan itu menjadi hal yang harus kita pikirkan bersama. Ya. Terus bagaimana dengan anak muda itu sendiri? Pertanyaannya sekarang bahwa usia produktif kita itu lebih tinggi ya. Di usia produktif kita, maaf saya pakai data tahun 2020, usia produktif kita lebih tinggi. Kita mengalami bonus demografi. Bagaimana usia produktif kerja itu lebih banyak. Jadi dengan demikian peluang sebenarnya kepada anak muda itu banyak. Tantangan yang kemudian ada kepada anak muda itu banyak. Apakah usia produktif ini kemudian bisa dengan tadi fasilitas yang diberikan itu tadi termasuk dari KPU itu bisa menyeimbangkan sekian banyak usia produktif dengan usia kerja itu dengan misalnya ruang yang akan diberikan oleh pemerintah, ruang yang akan diberikan oleh penyelenggara pemilu, ruang yang akan dilakukan para partai politik sehingga dia bisa menghadapi pemilu di 2024. Ini menjadi tantangan bersama, ini menjadi pekerjaan bersama, dan jangan sampai usia produktif yang tadi itu malah sia-sia, lebih banyak hanya
mengakomodasi saja misalnya keaktifan mereka hanya dipengaruhi dari banyaknya informasi-informasi yang tidak jelas atau tidak bersih sehingga menyebabkan partisipasi mereka turun. Walaupun tadi data yang dikatakan ada peningkatan pada partisipasi mereka, apakah peningkatan partisipasi mereka dari tahun pemilu yang lalu dengan pemilu 2019 itu memang murni dari bentuk partisipasi aktif satu sisi atau hanya sebagai partisipasi pasif atau termobilisasi atau dimobilisasi, diarahkan dan bukan menjadi sesuatu yang datang dari karakter tadi, sekali lagi datang dari karakter dirinya, datang dari kesadarannya, tetapi mereka dibangun pada atau diarahkan pada formulasi-formulasi yang menimbulkan mereka dikatakan hanya partisipasi meninggi, tetapi sebenarnya kendala-kendala di balik itu banyak yang dihadapi oleh anak muda. Identifikasi tadi saya sudah lihat data yang disampaikan tadi Mbak Adinda, risetnya saya apresiasi tadi juga. Jadi perspektif gender juga memang penting ya. Sekarang kenapa anak muda perempuan lebih banyak masuk di ilmu politik, ini juga anak-anak saya banyak perempuan masuk di partai politik, karena tadi satu sisi dalam cara sederhana, cara berpikir mereka pengen jadi politisi cantik katanya. Jadi memang respon dan respek mereka melihat ilmu politik dalam sisi yang praksis tanpa melihat bagaimana sebenarnya aspek yang lebih dilihat dari yang lebih jauh dari keideal normatifkan dari sebuah ilmu politik, apalagi dilihat dalam partisipasi politik mereka. Seperti itu Mbak moderator, nanti kita diskusi lagi. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk terlibat di dalam narasumber dalam kegiatan di LSKP ini. Terima kasih, monggo. Ya, terima kasih banyak Ibu Gusti yang sudah sampai 4 kali kayaknya diundang oleh LSKP untuk mengisi ruang publik dan juga beberapa kegiatan webinar di Lembaga Studi Kebijakan Publik. Dan hari ini kegiatannya sifatnya kolaborasi, Bu. Ada 4 lembaga yang mensupport untuk kegiatan ruang publik kali ini. Untuk poin dari Ibu Gusti, banyak poin yang menarik tentunya disampaikan oleh Ibu Gusti yang menyampaikan statement bahwa partisipasi itu adalah keikutsertaan pada seluruh proses. Jadi tidak hanya tentang bagaimana pemuda itu terlibat dalam pemantauan pemilu atau mungkin hanya datang ke TPS pada saat hari penyelenggaraan pemilu. Nah, ini diawali dengan adanya keinginan dari pemuda itu untuk memberikan partisipasinya terkait dengan pelaksanaan pemilu atau mungkin rangkaian pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kemudian ini tentunya didorong dengan adanya pendidikan politik yang menggait hadirnya terkait dengan bagaimana membentuk kepribadian, karakter, kesadaran, dan juga keikutsertaan. Kemudian Ibu Gusti tadi juga merespon apa-apa saja yang disampaikan oleh Mbak Adinda dan juga kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh KPU untuk mengupayakan partisipasi dari pemuda itu sendiri. Tentunya dalam menggait partisipasi pemuda dengan adanya keterlibatan dan angka partisipasi pemuda saat ini masih menjadi pertanyaan apakah partisipasi itu bersifat murni. Nah, tentunya ini membakar rasa penasaran, kemudian mungkin membakar argumentasi yang sudah banyak sekali dipersiapkan oleh sahabat publik dan Tribuners yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan juga channel YouTube Tribun Timur. Mungkin ketika ada pertanyaan atau mungkin saran dan tanggapan mungkin bisa raise hand atau menyampaikan melalui meeting chat, nanti akan saya bantu sampaikan kepada narasumber atau pembicara kita seperti itu. Namun sebelum saya persilakan, saya mau reminder kembali untuk sahabat publik, mohon untuk mengisi presensi pada link yang telah disediakan oleh penyelenggara kegiatan ruang publik kali ini. Kemudian kami juga meminta kesediaannya untuk menyimak informasi yang telah kami sampaikan di awal terkait dengan ajakan untuk mengirim tulisan pada redaksi suara-kebebasan.mail.com yang nantinya untuk 3 tulisan terbaik akan dipublikasikan melalui portal Suara Kebebasan dalam
link suarakebebasan.id, dan nantinya untuk 3 tulisan terbaik ini akan mendapatkan paket buku dari Suara Kebebasan. Wah, ini tawaran yang sangat menarik. Kemudian untuk sahabat publik yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand atau menyampaikan melalui meeting chat ketika terkendala mungkin untuk menyampaikan secara langsung. Mbak, izin Mbak. Ya, silakan Pak Izin Denny. Mbak, karena memang saya juga mau geser nih Mbak, karena kita mau rapat PKPU sosialisasi Mbak. Jadi mungkin saya izin meninggalkan meeting kita siang ini, boleh ya Mbak ya? Mungkin sebelumnya saya mau kasih beberapa informasi keterkaitan dengan keterbukaan publik dan juga keterlibatan masyarakat dalam partisipasi untuk di 2024. Izin Mbak moderator, boleh ya? Ya, silakan Pak Denny, mungkin juga bisa disampaikan Pak ketika ingin menyampaikan saran atau masukan kepada Komisi Pemilihan Umum, apa-apa saja link atau mungkin platform yang bisa diakses oleh teman-teman sahabat publik dan juga Tribuners. Silakan Pak Denny. Boleh Mbak, boleh ya. Iya baik, tadi teringatnya juga apa yang disampaikan oleh Mbak Adinda. Jadi ini untuk informasi kepada teman-teman juga, semisal kita membutuhkan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan kapasitasnya memang ada di KPU, kita silakan saja mengunjungi situs web EPPID KPU, ataupun misalkan kita juga bisa mendownload di aplikasi ya, itu juga sudah berbasis aplikasi EPPID-nya KPU. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, helpdesk-nya juga tersedia di situ. Memang tidak semua informasi yang bisa dikeluarkan ke publik, ada beberapa informasi juga yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam ini ya, Undang-Undang 18/2008 soal keterbukaan informasi publik itu ya. Tapi kalau misalkan ada informasi yang bisa disampaikan ke publik, bisa disampaikan, tapi kalau misalkan informasi itu tidak bisa disampaikan, nanti akan ada juga uji konsekuensi terkait dengan informasi tersebut. Nah, selanjutnya sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Gustiana ya, maka dari itu memang fokus kita juga di KPU RI yang diturunkan oleh kebijakan dari para pimpinan ya, ketua dan anggota KPU, memang untuk keterlibatan partisipasi masyarakat dalam periode ini terkhususnya, kita tidak hanya membuat masyarakat ini sebagai objek pemilu saja, tapi kita mau melibatkan mereka sebagai subjeknya. Maka dari itu, salah satu fokus kita, terkhususnya di Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Partisipasi Masyarakat, kita nantinya akan membuat indeks partisipasi masyarakat, indeks partisipasi pemilu, yang dimana ukurannya ini kita mau mengukur dari setiap partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan yang ada. Itu dimulai dari tahapan bulan Juni sampai sumpah dan janji, kira-kira begitu. Nah, jadi kita bukan hanya mau mengukur partisipasi masyarakat pada saat datang ke TPS saja, tidak. Tapi kita akan melibatkan masyarakat dalam setiap proses tahapan pemilu. Makanya saya bilang tadi sampel-sampelnya seperti misalkan pada saat kita membuat PKPU, kita akan membuat tuh satu forum FGD. Kita akan buat satu forum FGD, kita mengundang teman-teman LSM, kita mengundang teman-teman NGO ataupun organisasi-organisasi lainnya untuk memberikan masukan terkait dengan peraturan yang akan kita yang akan dibuat oleh KPU kepada peserta ataupun kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, begitu kira-kira. Salah satu sampel yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi di masyarakat. Dan nantinya juga indeks partisipasi pemilu ini kita akan membutuhkan data existing yang dimana setiap tahapan ini kita akan melibatkan seluruh kabupaten kota untuk menyediakan itu data-data nantinya yang akan kita buat agar dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota, dan nantinya kita akan himpun semua dan akan kita scoring di KPU RI. Mungkin demikian Mbak yang bisa saya sampaikan. Mungkin mohon izin dan mohon maaf tidak bisa berlama-lama dalam forum diskusinya, karena memang kita masih ada agenda Mbak untuk melanjutkan PKPU sosialisasi. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih banyak Pak Denny sudah mewakili Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan gambaran kepada sahabat publik dan juga Tribuners yang telah hadir dalam ruang Zoom meeting dan juga YouTube Tribun Timur. Jadi untuk sahabat publik yang mungkin
punya saran atau mungkin tanggapan pada KPU, jangan berkecil hati karena kita akan banyak platform lainnya yang bisa menjadi bahan untuk sahabat publik, bisa melalui PPID KPU, dan juga mungkin akses di sosial media dari KPU itu sendiri bisa disampaikan, dan juga untuk pertemuan kita di Ruang Publik edisi 17 pada sore hari ini, itu live di YouTube channel Tribun Timur dan pasti akan bisa dilihat kembali oleh pemangku kepentingan yang terkait dan akan dipublikasikan melalui press release ke depannya dan bisa menjadi bahan advokasi kita bersama. Seperti itu. Nah, sudah ada 2 penanya, ada Mas Ahmad Hidayah, silakan menyampaikan tanggapan, saran, atau mungkin kritikan untuk sesuai tema kita pada sore hari ini. Singkat saja ya mungkin ya, Mas. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Kalau tadi sebenarnya saya bukan mau berkomentar, tapi saya sebenarnya mau bertanya kepada pihak KPU gitu. Tapi ternyata KPU-nya juga udah nggak ada gitu ya di Zoom ini. Jadi saya mungkin akan geser ke Ibu Gustiana aja mungkin pertanyaannya. Kalau sama Mbak Dinda mungkin kita bisa di kantor ya Mbak diskusinya. Tapi kalau sama Bu Gustiana kan jarang-jarang nih. Pertanyaan saya mungkin soal partisipasi anak muda di dalam pemilu gitu ya. Di beberapa kesempatan gitu diskusi kami dengan para anak muda itu biasanya memberi kesimpulan bahwa sebenarnya anak muda itu bukannya apatis gitu ya, tapi mereka lebih ke arah frustasi karena resultnya mungkin tidak memberi dampak langsung gitu bagi anak muda. Nah pertanyaannya adalah ketika kita melihat pemilu 2019 yang begitu wow gitu ya, bahasa saya sampai sulit dideskripsikan gitu ya. Lalu ada persepsi-persepsi negatif terhadap penyelenggara pemilu saat itu. Kita bisa tahu pemilu 2019 itu terstruktur, masif, dan apa ya waktu itu saya lupa. Artinya mungkin anak-anak muda saat ini melihat pandangannya cukup negatif melihat politik khususnya bagi penyelenggara pemilu gitu. Nah, tadi saya ingin tanya sebenarnya ke KPU, upaya apa sih yang harusnya KPU lakukan gitu untuk membersihkan atau membuat kepercayaan publik atau anak muda ini kembali lagi. Tapi karena nggak ada, jadi saya mungkin bisa mempertanyakan ini ke Ibu Gustiana. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu? Dalam konteks ini bukan hanya KPU ya, artinya juga Bawaslu. Apa yang bisa dilakukan untuk memberi pesan baik kepada publik bahwa KPU dan Bawaslu penyelenggara pemilu ini telah bekerja maksimal plus bersih gitu, tidak ada kecurangan di dalam pemilu menuju 2024. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Ahmad atas pertanyaannya yang sangat memantik. Mungkin saya persilakan dulu pada Pak Wahyu Bobi untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Nanti akan sekalian direspon oleh kedua narasumber kita, Ibu Gusti dan juga Mbak Adinda. Silakan Ya. Pak Wahyu. Baik, terima kasih moderator Ibu Alfiana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Widusana, salam dari Sibolga, Sumatera Utara. Satu kota kecil yang ada di Sumatera Utara. Tapi sebelum saya bertanya, sedikit saya promosi ibu-ibu moderator, ibu-ibu yang cantik-cantik. Artinya, kalaulah sudah misalkan penat di kantor atau penat bekerja ya, dengan 10 jari, hati lapang, muka jernih, saya orang Sibolga, saya undang ibu-ibu untuk bisa berkunjung ke Sibolga menikmati gulai ikan asli Sibolga yang begitu enak dan bisa menikmati pantai yang sangat indah. Yang saat ini terkenal itu Pulau Kalimantung dan Pulau Mursala. Boleh dicek di YouTube. Baik, yang saya hormati Ibu Moderator, yang saya hormati juga para narasumber dari KPU, Ibu Adinda, dan wabil khusus karena moderator yang Ibu yang satu ini senior daripada kita, tentu kita muliakan Ibu Dr. Gustiana Kambo, dan hadirin para peminat diskusi di ruang publik pitch ke-17 ini. Baik, saya juga tidak mengerti nih, saya mau bertanya, entah memberi komentar, tapi mungkin dengan kepintaran Ibu moderator dan para narasumber mungkin bisa memahami bahasa saya. Pertama saya mulai dari Ibu Adinda dan yang ke Mukhtar tadi. Saya mencatat di sini
ada misalkan ibu katakan itu anak muda sekarang ini, mohon maaf, 54% itu pemilih yang dominan. Kemudian 3 isu utama tadi bagi anak muda, pembuka korupsi, pembukaan lapangan kerja, pendidikan. Saya terlepas daripada itu. Tapi satu hal yang sangat menarik bagi saya ialah masalah kegenderan. Mohon maaf, Ibu, saya bukan sok-sok pintar. Mungkin dari zaman Orde Lama, yang namanya gender itu, yang namanya laki-laki dan perempuan itu berjuang untuk merebutkan NKRI dan membangun NKRI ini. Banyak pejuang kita yang sampai sekarang itu saya anak muda ini tidak mengetahui secara pasti perempuan di zaman Orde Lama yang membangun Indonesia ini seberapa banyak saya tidak tahu. Didominasi laki-laki, tapi meskipun demikian laki-laki dan perempuan berjuang sampai saat ini. Tapi meskipun demikian, ya memang di alam demokrasi ini isu itu wajar-wajar saja. Namun yang sangat menggelitik di hati saya, sejak kapan isu gender ini, sejak kapan kami yang anak-anak muda ini yang emosinya itu meleduk ini bisa dikatakan apatis. Saya tidak pernah apatis. Saya representatif anak muda, saya tidak pernah apatis. Namun yang saya risaukan saat ini adalah anak muda itu tidak diberikan tempat yang tepat dan pasti, baik di atas, baik di tengah-tengah, baik di bawah. Di atas itu ialah eksekutif, legislatif, dan di bawahnya itu ya semacam ruang-ruang untuk anak muda bisa menyadari bahwa seperti kata Ibu Dokter tadi, politik itu sudah menyatu dengan kehidupan kita. Mohon maaf Bapak dan Ibu, masuk sekolah saja anak sudah politik. Naik beras saja main politik. Vaksin saja politik. Apa yang tidak kita politikkan? Belakangan kasus gagal ginjal. Apa ada lagi di ruang publik kasus gagal ginjal? Tidak ada sama sekali itu. Mana coba? Tidak ada. Tapi inilah nikmatnya demokrasi. Isu itu bisa menjadi santapan rohani yang luar biasa dan dinikmati oleh berbagai kelas. Kemudian daripada itu kalau Ibu Adinda tadi, kemudian Ibu Dr. Guster Kambo tadi, ini saya sangat setuju, memang politik itu bagian daripada kehidupan kita. Memang harus disadari memang bahwasanya politik itu memang satu jalan untuk mengeksploitasi kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, tapi tidak seperti itu juga. Nah, sekilas tadi ada yang mengatakan, sekilas tadi Ibu Ananda tadi, itu pilihan capres hari ini. Kalau boleh saya yang bodohin yang kali ini berbicara, seandainya Anies Baswedan berpasangan dengan AHY, Prabowo misalkan dengan Muhaimin Iskandar, dan Puan Maharani misalkan dengan si Andika Prakasa, dua kubu ini, kubu Menteng dan kubu yang namanya Nasdem ini tadi, alamat lancang kuning kapal akan tenggelam. Karena pengalaman saya di Sibolga ini, orang kubu-kubu yang memanfaatkan masalah daripada kubu yang lain, itulah yang akan menang. Namun demikian, jika Anies Baswedan berani mengatakan bahwa Kofifa Indar Parawansa menjadi calon wakil presidenku hari ini, Prabowo Subianto mungkin sulit menang. Seri bisa jadi, tapi kalau sulit menang. Saya ulang sekali lagi, kenapa saya katakan demikian? Karena Jokowi itu merupakan representatif daripada orang yang mematikan kesan elit. Saya tanya Bapak dan Ibu, siapa presiden yang mengizinkan rakyatnya menghadiri pesta 17 Agustus, foto-foto, menari-menari, itu mewujudkan bahwasannya Jokowi memang merakyat. Bagaimana dengan SBY? Jangankan rakyat, tukang becak pun barangkali tidak bisa memoto.
Apakah itu yang kita agung-agungkan? Namun demikian, kalau misalkan Anies Baswedan, Bapak Ibu guru dan dosen mungkin lebih sejahtera. Tapi kalau mungkin yang rakyat ke bawah itu mungkin ya itu 50-50. Tapi kalau misalkan Prabowo Subianto alamat kesan Pak elit Wahyu, mungkin bisa hidup. minta Saya pikir mungkin itu saja. Mohon maaf disampaikan terlalu panjang penjelasan. lebar. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak. Mungkin tanggapan dan juga pertanyaan dari Pak Wahyu. Dan juga tadi sebelumnya ada Mas Ahmad. Jadi ada 2 poin pertanyaan ini dari Mas Ahmad. Mungkin ditanyakan kepada Bu Gusti ya, Bu, terkait dengan bagaimana sih upaya yang sebenarnya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait untuk bisa membangun citra positif gitu. Untuk bisa menjawab posisi anak muda yang sebenarnya tidak apatis, tapi lebih kepada depresi, kata Mas Ahmad tadi. Ya, mungkin sekaligus juga ya, Bu, tadi menjawab tanggapan dari sekaligus menjawab tanggapan dari Pak Wahyu tadi terkait dengan bagaimana dinamika yang terjadi, bagaimana representatif politik hadir dari beberapa tokoh, mungkin Bu, untuk bisa menggait hal-hal yang bisa menciptakan persepsi positif dari masyarakat dan juga tentunya anak muda. Kemudian setelah Ibu Gusti mungkin langsung saja kepada Mbak Adinda, Mbak, menjawab pertanyaan dari merespon tanggapan dari Pak Wahyu tadi terkait dengan keterwakilan gender dan juga tentang pemimpin perempuan yang sebenarnya pejuang perempuan pada saat Orde Baru yang kurang terblow up seperti itu. Mungkin untuk pertama saya persilakan dulu kepada Ibu Gusti. Silakan Bu, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Nih respon terhadap saya ada 2 ya. Selebihnya nanti kita diskusi lagi kalau ada. Baik, terima kasih Mas Ahmad ya atas pertanyaannya. Ini sebenarnya harus disampaikan kepada Pak Agus Melas ini dan teman-teman di KPU RI dan teman-teman di seluruh penyelenggara pemilu di Indonesia ini. Saya mencoba melihat dari apa ya cara berpikir kita bersama bahwa sebenarnya keberadaan penyelenggara pemilu itu adalah sebagai pemegang kualitas demokrasi itu. Jadi kalau kualitas demokrasi itu dipegang oleh mereka, pastilah demokrasi yang berjalan dalam sebuah negara itu akan bagus. Apalagi di Indonesia yang menempatkan penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPU dan DKPP sebagai pemegang demokrasi itu. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kemudian 3 penyelenggara pemilu itu tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Ahmad itu mampu menciptakan situasi yang bersih, mampu menciptakan situasi yang sebenarnya bisa diakui untuk dipercaya tadi. Trust publik, trust masyarakat kepada penyelenggara pemilu itu. Itu yang sebenarnya menjadi problem sekarang. Saya tidak menampilkan kinerja teman-teman di KPU, tidak menampilkan kinerja teman-teman di Bawaslu, tidak menampilkan kinerja di KPU, tapi itu sudah optimal mereka lakukan. Beberapa situasi yang menempatkan mereka pada situasi-situasi yang tidak bisa mampu mengendalikan, yang sebagai penjaga kualitas demokrasi itu harus menjadi label kelembagaan. Itu sangat miris misalnya. Tetapi ketika itu dikonotasikan dalam pribadinya itu mungkin tidak apa-apa. Tapi ketika mereka sebagai penyelenggara pemilu, semestinya hal-hal yang sifatnya tidak membuat dia bersih tidak dilakukan. Karena sekali lagi bagaimana masyarakat bisa percaya kalau yang kita amanahkan demokrasi kita, suara kita, kepentingan kita, keinginan kita kepada mereka misalnya, kepada mereka yang menjaga kualitas demokrasi itu, tapi mereka tidak melakukan yang tadi saya bilang untuk yang bersih, ke arah yang bersih. Nah, ini sebenarnya PR kita bersama. Walaupun mungkin mereka saya tahu teman-teman sudah berupaya membuat regulasi, membuat tahapan, membuat ini semua dijalankan dengan bagus. Tapi
ada saja situasi yang menempatkan mereka tadi ini ke dalam situasi yang tidak bisa mereka, mungkin entah faktor apa yang menyebabkan mereka. Nah, ini sebenarnya yang harus dilakukan, satu upaya adalah kesadaran sebenarnya. Seberapa besar kesadaran itu tercipta di dalam diri sebagai penyelenggara pemilu untuk kemudian melihat bahwa saya ini sebenarnya perpanjangan tangan dari mereka, dari berapa suara, berapa pemilih suara, berapa banyak yang harus saya pegang untuk saya menjaga ini. Kemarin terus terang saya waktu terakhir di bulan Agustus saya difungsikan di DKPP sebagai TPD di Sulsel itu. Memang ada banyak misalnya teman-teman kita di penyelenggara pemilu dalam konteks bersinggungan pada aspek moralitas dan etika itu menempatkan mereka pada situasi yang tadi tidak bersih. Nah, ini sebenarnya bisa saja menyebabkan timbulnya tadi trust, ketidakpercayaan mereka, masyarakat tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu. 1-2 oknum mungkin, tetapi efeknya kepada secara kelembagaan secara menyeluruh. Nah, ini semestinya yang harus kita upayakan bersama. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, salahnya di mana? Apakah salah tim selnya gitu ya? Tim selnya yang memilih, mohon maaf, atau kita kan tidak pernah menyangka bahwa ini, tapi dalam situasi sistem pemilihan teman-teman kita di komisioner itu ada formulasi-formulasi yang memang prosedur-prosedur yang harus dilakukan dengan bagus supaya hal-hal yang semestinya yang tidak kemudian menterjerai demokrasi itu bisa diminimalisasi dengan proses-proses yang lebih bersih dan lebih ini. Jadi kalau saya tetap memberikan ruang kepercayaan kepada mereka, bagaimanapun sekarang mereka sudah berupaya semaksimal mungkin, teman-teman kita itu sudah berupaya, tetapi mungkin formulasi hubungan yang sifatnya tidak menguntungkan untuk kelembagaan dihilangkan karena itu akan merugikan demokrasi secara utuhnya. Satu. Terus yang kedua tadi Pak siapa tadi yang Pak Wahyu ya, Pak Wahyu, ya, dinamika politik kita memang setiap pemimpin itu mempunyai tradisi yang berbeda-beda, Pak. Seperti Bapak katakan, Jokowi belusukan, Pak SBY mungkin lebih legal ya, lebih militer, lebih kaku gitu. Mungkin, mohon maaf kalau saya katakan kaku. Ada kekurangan fleksibelan dari antara mereka. Tapi menurut saya, apapun dalam proses sebuah kepemimpinan nasional, karakter jati diri kepemimpinan nasional itu bisa kita bangun sebagai bagian dalam pembelajaran kita melihat demokrasi. Sekali lagi, demokrasi kepemimpinan kita. Kalau diidentifikasikan tadi kepada pasangan-pasangan tadi itu misalnya Anies Baswedan dengan AHY, kemudian Prabowo dengan Muhaimin, kemudian Puan dengan Mbak siapa tadi satunya, tapi wajar saja dimanapun bisa dilakukan penempatan seperti itu, survei sudah dilakukan, calon sudah dilakukan, tapi sekali lagi seperti diskusi saya dengan Mas Anto kemarin, apakah ini bentuk sosialisasi, apakah ini bentuk kampanye? Nah, itu yang perlu juga dipahami bahwa belum saja proses kampanye, tapi situasi itu sudah dibangun oleh teman-teman kita, oleh mereka-mereka yang kemudian mencari cara bagaimana mereka bisa mendapat simpati kepada pemilih. Nah, ini yang sebenarnya sebagai proses yang kemudian harus diantisipasi baik oleh penyelenggara pemilu. Apakah sebenarnya proses ini adalah proses sosialisasi? Apakah ini adalah proses sebagai bagian dari bentuk kampanye itu yang mulai sekarang dilakukan hingga kemudian masyarakat bisa teredukasi dengan pasangan-pasangan itu, teredukasi dengan kinerja mereka, teredukasi dengan visi-visi mereka yang sudah sekarang disosialisasikan, dan itu sebenarnya menjadi pekerjaan kita bersama, tidak hanya kepada penyelenggara pemilu, tapi kita juga bisa respon bahwa ini bagian dari dinamikanya aktivitas politik dalam menjelang pemilu 2024. Seperti itu, Mbak moderator. Monggo. Terima kasih banyak Ibu Gusti. Mulai dari tadi memberikan saran kepada penyelenggara pemilu ya Bu, bagaimana cara membangun citra yang positif
dengan di tengah banyaknya strategi dan kebijakan yang coba dibuat, kemudian merespon juga bagaimana dinamika politik yang hadir itu bisa memberikan kesan yang positif kepada masyarakat di tengah karakteristik kepemimpinan yang mungkin setiap pemimpin itu berbeda-beda, namun ada plus minus dari masing-masing pemimpin itu sendiri. Kemudian selanjutnya mungkin langsung saja Mbak Adinda, mohon dioptimalkan Mbak 5 menit ke depan merespon tanggapan dari Pak Wahyu. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Alfi, terima kasih Pak Wahyu tadi untuk tanggapannya terkait gender perspektif ya, bahwa pejuang kita dari dulu sudah ada yang perempuan gitu. Saya pikir bahkan sejarah Bugis Makassar itu sangat advance dengan perspektif gender yang ada 5, bukan hanya laki dan perempuan tapi gender lainnya, dan punya sejarah yang dituliskan bahwa raja-raja di masa lalu itu adalah perempuan yang bisa memilih jodohnya sendiri, bisa menentukan perang, meskipun itu ini ya sangat maskulin, tapi di zamannya juga terjadi kemajuan, misalnya ada alat-alat peperangan dan sebagainya yang menunjukkan kemajuan peradaban saat itu. Ini kan sebenarnya lebih di konteks gimana kita memahami sejarah dan bagaimana sejarah itu diartikulasikan atau dibukukan dan dipelajari bersama-sama gitu ya, bahwa sebenarnya tokoh itu bukan hanya laki-laki, perempuan, bahkan juga mungkin ada gender lainnya juga yang berpartisipasi gitu, berkontribusi terhadap kemajuan negeri ini. Sebenarnya alasan kami juga mengangkat pertanyaan soal gender perspektif itu karena itu bagian dari komitmen TII juga untuk mendorong kesadaran gender. Tadi beberapa kali Dr. Gustiana menekankan soal kesadaran gitu ya, dan itu dibangun dari edukasi, itu yang juga membuat kami tertarik gitu untuk menanyakan persepsi anak muda mengenai hal ini. Dan tentu lagi-lagi karena keterbatasan metodologi atau metode yang kami gunakan tepatnya itu bukan survei, tapi artinya paling tidak dari sisi itu tergambar gender itu masih dilihat sangat netral gitu. Saya sendiri lebih percaya bahwa ketika kita memilih itu harus berdasarkan merit system ya, bukan KKN gitu. Dan kita punya ketentuan dan peraturan soal itu. Tulisan TI juga membahas tentang politik dinasti dan bagaimana kemungkinan kalau dinasti politik itu yang diajukan belum tentu itu juga yang disukai oleh publik gitu. Tapi dinamika politik biasanya berkata lain, apalagi kalau kita tahu ada politik uang dan sebagainya. Dan memang yang menarik adalah ketika gender netral, responden anak muda itu mengatakan bahwa sebenarnya tidak perlu membahas soal, mereka tidak melihat ada masalah laki atau perempuan sebagai pemimpin, tapi mereka tidak melihat relevansinya mempertanyakan itu. Sementara kalau saya sendiri dari development studies gitu ya, yang saya pahami semua itu harus diletakkan ada intersectionality, melihat isu itu ada lintas section, posisi orang, latar belakangnya, lalu bagaimana pandangan orang misalnya terkait representasi perempuan gitu kan, representasi itu bukan hanya jumlah gitu, tapi bagaimana perempuan misalnya ketika ada di parlemen mau dibilang 30% kuota atau mendekati, apakah dia ikut bersuara menyuarakan isu-isu yang menjadi concern perempuan, karena ketika kita bicara gender, feminisme, kita harus berangkat lagi ke sejarah panjangnya ya, kayak women in politics gitu, seperti apa gender inequality gitu, yang kenapa ada kata-kata gender, karena ada kesadaran bahwa tidak ada kesetaraan akses antara laki-laki dan perempuan gitu, dan itu yang membuat partisipasi dan representasi itu tidak sama gitu. Untuk perempuan tidak semua, lagi-lagi kalau kita lihat interseksionalitinya, orang yang mungkin adalah aktivis di pedalaman, tidak punya modal kapital, mungkin dia tidak punya posisi kuat yang sama dengan orang yang ada di terah keluarga tertentu, yang pendidikannya mungkin di luar negeri, dia punya uang berlimpah, dia anaknya penguasa atau pengusaha, sehingga dia bisa lebih bermanuver gitu. Tapi saya tidak mau menabrak-nabrakan interseksionalitas itu. Saya lihat itu bagian dari fenomena, dan tidak perlu juga kita bicara misalnya soalnya oh karena kamu miskin, karena buat saya sebenarnya kita ini diciptakan berbeda-beda gitu. Tapi bagaimana kita bersama-sama mendorong agar sistem ini tidak diskriminatif, tapi memberikan kesempatan kepada kita laki, perempuan maupun gender lainnya untuk bisa berpartisipasi secara setara dalam demokrasi, sehingga partisipasi kita itu bisa bermakna gitu. Dan saya ingin menyetujui yang tadi dibilang Dr. Gustiana ya, bahwa kalau kita bicara kepercayaan terhadap institusi itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Karena politik kita sendiri sudah begitu terpersonifikasi ya, Bu Gusti ya.
Jadi ya itu yang mengerikan juga gitu. Kita punya pilar demokrasi, salah satunya partai politik, tapi kita lihat betapa banyak dikooptasi oleh pemilik gitu ya. Sementara kalau dalam demokrasi, dan ini lagi studi TI lainnya, kita mendorong reformasi internal kelembagaan partai politik. Mengapa? Agar proses-proses rekrutmen, proses demokrasi internal atau penyelesaian konflik di dalam parpol atau bahkan kesempatan kepada beragam kader gitu, ada kepastian dia sebagai political members gitu, itu juga cukup jelas gitu. Saya juga mungkin berpikir ulang kalau saya diajak jadi masuk partai politik, jangan-jangan saya jadi bangkrut karena saya harus bayar mahar, bayar uang ke warga gitu misalnya untuk sesuatu yang saya bangun bertahun-tahun, atau kalau saya tidak punya patron dan saya perempuan, bisa jadi itu tidak menjadi kekuatan saya, atau bisa aja saya ada di partai yang lain. Jadi kalau buat kami yang mendukung kesetaraan adalah kita melihat memang pentingnya ada ekosistem yang kondusif untuk partisipasi, termasuk kalau kita kembali lagi ke topik sore ini adalah untuk partisipasi anak muda yang bermakna gitu. Karena satu hal ada perubahan peraturan, tapi kalau tidak ada komitmen dan integritas, dan ini juga bagian dari yang kami obrolkan juga bersama Pak Andi Yudayunus ya waktu kami lagi diskusi gitu mengenai hal demokrasi gitu. Ini menjadi hal yang sangat penting gitu. Bagaimana institusi juga perlu dipercaya, tapi dia juga menunjukkan kepercayaannya itu dengan menunjukkan integritas dan komitmen. Dan kalau tadi Alfi bilang dioptimalkan, ya kalau saya ingin kembali lagi kepada temuan dari angket TII ya, bahwa masih perlu pendidikan politik, sosialisasi yang lebih gencar lagi, terutama tentang apa itu pemilu, demokrasi, partisipasi, dan siapa aja sih yang akan bertarung nantinya. Jangan juga kita udah bertarung, udah baper-baper di awal, padahal ini juga belum jadi kandidat gitu. Lebih baik kita lebih kritis. Tadi Bu Gustiana sempat menyinggung soal track record-nya, dilihatnya itu yang kita perlu dorong. Dan saya pikir teman-teman media dan teman-teman di akademisi, bahkan teman-teman muda atau juga think tank juga dan LSM yang peduli di isu reformasi, demokrasi dan juga pemilu juga concern kok, banyak ada data-data track record. Nah sekarang PR-nya kembali nih, yang kayak Bu Gustiana bilang, kita punya kesadaran dan kemauan nggak untuk mengubah sistem ini bersama-sama gitu. Kita juga perlu mengerjakan PR kita nih. Jadi jangan cuma satu menunjuk, ini kerjaan KPU, kerjaan parpol. Kita sendiri mau berkontribusi nggak? Dengan apa? Ya kita membaca berita, punya literasi yang bagus, jadi tidak asal sebar-sebar, karena jari-jari ini bisa begitu berbahaya. Tapi kita bisa mengecek kembali, kita bisa baca, oh kita tidak akan memilih pemimpin yang dulunya koruptor gitu. Kita tidak mau memilih orang yang melakukan kekerasan seksual, orang-orang yang tidak paham kesetaraan gender atau yang melanggar HAM. Saya rasa kita butuh demokrasi yang matang, dan ini kerja bersama ya. Artinya di sini ada akademisi, ada think tank, ada aktivisme, apapun afiliasi kita gitu. Karena saya pikir akan sangat mustahil kalau mengandalkan hanya kepada KPU. Jadi ya lagi-lagi pendidikan politik penting, memberi ruang partisipasi yang bermakna untuk anak muda. Ya partisipasi inklusi itu sangat penting, dan sangat senang mendengar tadi paparannya Pak Denny juga. KPU mencoba menerapkan itu dengan melibatkan teman-teman eksternal dan juga proses-proses yang partisipatif dan inklusif. Dan yang terakhir memang kembali ya ke kesadaran kita baik sebagai individu maupun kolektif untuk memanfaatkan kesempatan ini, sehingga angka 54% atau berapapun itu menjadi momen anak muda ya untuk demokrasi yang lebih baik, inklusif, relevan, dan responsif. Itu dari saya, Alfi. Terima kasih banyak Mbak Adinda. Wow, banyak sekali poin yang disampaikan sama Mbak Adinda untuk merespon tadi pertanyaan dari Pak Wahyu dari Sibulga, Sumatera. Wah, jauh sekali ini Pak. Kemudian tadi juga sudah ada respon dari Bu Gusti untuk pertanyaan juga, sekaligus pertanyaan dari Mas Ahmad. Nah, ada untuk rasa-rasanya sudah ini ya, sudah tidak terasa kita sudah hampir 2 jam berbincang dalam Ruang Publik edisi 17, dan pasti akan ada ruang-ruang diskusi lainnya. Harapannya Ruang Publik edisi 17 ini menjadi pemantik untuk kita semua untuk membahas isu-isu terkait dengan pemilu, kemudian terkait dengan isu-isu sosial. Namun sebelum saya menutup, mungkin saya memberikan kesempatan kepada kedua narasumber kita untuk menyampaikan closing statement atau kata-kata yang bisa membakar semangat sahabat publik dan juga Tribuners ini.
Untuk yang pertama mungkin saya berikan dulu kesempatan kepada Ibu Gusti. Silakan Bu, untuk 1 menit memberikan Makasih. kalimat penutup. Kalimat penting ya, ini kalimat penting untuk ini anak muda gitu ya. Satu, tadi yang dikatakan Mas Ahmad kalau mereka adalah frustasi, satu kata saya jangan frustasi. Optimis lah bahwa demokrasi itu milik kita bersama, kita harus jaga, kita harus pertahankan karena hak kita, khususnya dalam bentuk pemilu, hak pilihan kita itu berada dalam diri kita. Jadi, kalaupun ada persinggungan, kalaupun ada dinamika politik yang mungkin tidak nyaman buat anak muda, optimislah bahwa dengan keberadaan Anda untuk ikut di dalam pemilu 2024 nanti, kita harapkan demokrasi akan lebih baik dan lebih baik dari yang sekarang. Begitu. Jadi optimis atas pemilu, atas politik ya, sistem politik yang ada kita jalani sekarang. Terima kasih, Mbak. Iya, baik, terima kasih banyak Ibu Gusti. Intinya untuk kita anak muda dan teman-teman pengamat politik, kemudian pemerhati, tetap optimis bahwa akan ada hal-hal positif yang bisa kita gaungkan ke depannya dan kita bisa upayakan untuk kebaikan bersama pembangunan yang ada di Indonesia ini tentunya. Nah, untuk selanjutnya Mbak Adinda saya persilakan. Tadi ada respon dari Pak Mulyadi Maur. Rasa-rasanya saya tidak fair kalau tidak saya sampaikan, tapi kayaknya sudah direspon juga oleh Mbak Adinda melalui meeting chat. Mungkin ingin disampaikan secara verbal sekaligus closing statement, Mbak. Silakan, Mbak Adinda. Thank you, Alfi. Terima kasih lagi LSKP, SKTI, dan juga Unhas CPCD. Semangat kolaborasi adalah kunci, karena demokrasi itu memang harus berisik. Dan itu dinamis, tidak bisa dikontrol, tapi kita adalah negara hukum yang punya penegakan hukum, yang seharusnya kita juga memberikan ruang-ruang partisipasi yang sehat dan bermakna, termasuk untuk anak muda. Dan yang kedua, mungkin dibandingkan kita menilai atau berasumsi anak muda itu apatis, anak muda itu seperti apa, saya juga mengenal teman-teman anak-anak muda yang punya banyak inovasi, masih punya semangat dan punya kepedulian yang tinggi. Dan itu nggak melulu harus dari partai politik. Mereka lewat organisasi sendiri bisa peduli sama isu-isu pendidikan di daerah-daerah terpencil, bisa peduli juga bahkan dengan isu-isu terkait anak-anak yatim piatu dan juga orang-orang di pedalaman gitu, anak-anak kecil yang harus berjibaku mencari uang gitu karena miskin dan tidak bisa sekolah. Saya sangat hopeful dan percaya banyak anak-anak muda di luar sana yang mungkin dengan caranya sendiri, karena kita ada di generasi yang beragam dan dengan edgy teknologi gitu ya, yang bisa kreatif, mereka bisa berpartisipasi dengan cara apapun yang tentunya kita harapkan berkontribusi positif untuk pembangunan kita, dan lagi-lagi kalau bicara pembangunan bukan hanya pembangunan fisik gitu, tapi non fisik, dan juga memberi kesempatan yang setara gitu untuk kita bisa mengexercise gitu ya, melatih partisipasi kita sebagai warga negara. Dan yang terakhir ya be smart gitulah, kita yang harus cerdas, jangan mau terbawa oleh maraknya politik identitas gitu. Kita menghargai perbedaan. Kalau nggak salah nih ada pepatah Bugis nih, kalau saya salah ngomong nih tolong dimaafkan ya. Dia kayaknya gini nih, kayak olaku seki, olakmu mu asuseki gitu. Intinya tiap kita ini punya perbedaan pandangan. Jadi kalau ada perbedaan itu kita hargai. Ini bayangin pepatah Bugis ya, dan kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kita hanya menjadikan itu jargon? Karena kita percaya keberagaman itu indah gitu. Jadi kalau kita berbeda tetap satu, dan kalau tadi pepatah Bugis ya, kalau ada perbedaan cari jalan tengahnya gitu ya, untuk kita bisa menemukan jalan tengah untuk bisa hidup berdampingan dalam keberagaman dengan damai. Dan ya kita lihat nih bagaimana parpol dan para pemangku kepentingan terkait lainnya bisa mengakomodir concern anak-anak muda, dan bagaimana anak muda juga punya kesadaran kayak tadi Bu Gusti bilang untuk ikut berpartisipasi atau tidak berpartisipasi, karena itu tetap partisipasi. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Adinda, terima kasih banyak Ibu Gusti, beribu-ribu terima kasih kami ucapkan dari LSKP, kemudian dari TII, dari Suara Kebebasan, dari CPCD Unhas, dan juga dari Tribun Timur. Dan tentunya terima kasih banyak kepada seluruh sahabat publik dan juga Tribuners yang telah bergabung bersama kita, selama 2 jam untuk
Ruang Publik edisi 17 dan dalam rangkaian juga salah satu brand dari Tribun Timur yakni Ngopi atau Ngobrol Virtual. Jadi kembali sebelum saya menutup, mungkin saya reminder sahabat publik, ada ajakan dari aksi kolaborasi ini untuk mengajak sahabat publik dan Tribuners untuk mensubmit tulisannya yang terkait dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini tentang unpacking persepsi dan juga partisipasi anak muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Tentunya tulisan dari sahabat publik dan Tribuners bisa dikirimkan melalui redaksi suarakebebasan@email.com dan juga nantinya untuk 3 tulisan terpilih akan diposting di portal Suara Kebebasan yakni suarakebebasan.id. Nah, nantinya untuk 3 tulisan terbaik atau akan mendapatkan paket buku yang dikirimkan kepada para penulis terpilih. Wow, sangat luar biasa sekali. Kita sudah sampai di penghujung acara setelah mendengarkan closing statement dari 2 narasumber kita yang bertahan sampai penghujung acara dan juga tadi telah mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Denny Sialangga dari program dari Komisi Pemilihan Umum. Sebagai moderator, dipercayakan sebagai moderator Ruang Publik edisi 12, banyak sekali insight yang didapatkan oleh sahabat publik dan Tribuners tentunya terkait dengan tema kita untuk bisa mengobrak-abrik bagaimana sih strategi dan langkah untuk bisa meningkatkan persepsi positif dan juga partisipasi anak muda untuk menjelang pemilu 2024 mendatang. Nah, saya mungkin menutupnya tidak dengan merangkum semuanya ya, karena saya tidak memiliki kapabilitas untuk mengingat atau mungkin membungkus semua poin-poin yang daging semua disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Mungkin saya akan menutup dengan salah satu kutipan dari seorang seniman dan juga penyair, namanya Emma Ainun Najib. Dia mengatakan bahwa politik itu diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan, kesejahteraan bagi manusia. Tetapi yang terjadi saat ini adalah malah kebalikannya, karena politik dan pestanya hanya milik sebagian elit. Nah, tadi ada banyak quotes yang bisa kita rangkum bersama dari Mbak Adinda, kemudian Ibu Gustiana dan juga Pak Dedi, bahwa Mbak Adinda mengatakan bahwa demokrasi itu memang harus berisik, ya Mbak, tetap. Kemudian Bu Gusti mengatakan kita harus tetap optimis, kemudian partisipasi itu harus murni dengan pengetahuan yang berisi, serta tentunya para penyelenggara melakukan strategi-strategi untuk meningkatkan persepsi positif dan juga partisipasi dari kaum-kaum yang merasa dirinya teralienasi. Mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih banyak sahabat publik, terima kasih banyak kepada Lembaga Studi Kebijakan Publik, kepada The Indonesian Institute, Suara Kebebasan, dan juga CPCD Universitas Hasanuddin, dan juga media partner kita, Tribun Timur. Jangan bosan-bosannya untuk melaksanakan seri diskusi virtual bersama dengan dalam rangkaian Ruang Publik edisi selanjutnya dengan tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik, inspiratif, dan juga edukatif. Mungkin penutup dari saya, salam untuk Tribuners dan juga sahabat publik, tetap kritis dan mari bersama mengawal demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semua, sehat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.